Bismillahi walibni warwil kudus al ilahul wahid, demi nama Bapa, Putra dan Rohul Kudus, ketiganya yang esa. Shalom sahabat yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati. Sobat terkasih, kali ini ada orang muslim kembali meragukan imannya dan berkata kepada Edis TV, Edis, tolong yakinkan saya mau masuk Kristen. Ini sebuah pernyataan yang luar biasa dan pastinya tidak banyak orang yang menyukainya. Tetapi inilah keputusan, karena ternyata sejak dia masih kecil hingga dia berkata seperti itu, dia banyak meragukan atau belum cocok dengan apa yang dia imani. Tentu teman-teman jangan kepanasan, mari kita dengar dari awal hingga akhir. Jangan marah begitu ya. Fakta-fakta yang dibukakan itu merupakan sebuah rahasia yang membuat teman-teman berpikir dalam berkeyakinan. Ini dia videonya teman-teman. Oke lah bang, saya naikkan dulu muslim yang lain ya bang ya. Oke bang, sebentar, terakhir. Anda bisa membawa saya ke agama Anda? Gini, saya itu bicara seperti ini tuh bukan mau merubah agama. Tidak. Karena kenapa sampai saya mau klarifikasi ini? Inilah tujuan saya sebenarnya. Anda mau meninggalkan agama Islam? Kalau memang Anda mau membantu saya, ayo saya siap. Ya, apa kira-kira yang membuat Anda ingin meninggalkan agama Islam? Karena menurutku saya belum dapat feel-nya dari sekecil. Belum dapat. Karena banyak sesuatu hal yang belum saya dapat dari faktor. Baik. Begini ya. Tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya Anda menjadi pengikut Yesus tanpa pertobatan. Jadi pertama-tama itu yang paling penting itu adalah hidup baru. Makanya jadi orang Kristen itu artinya hidup baru. Makanya ketika Anda memutuskan untuk menjadi pengikut Yesus, Anda itu dibaptis, dimasukkan ke dalam air. Itu tandanya bahwa hidup Anda yang lama itu sudah dikuburkan. Mati hidup Anda yang lama itu. Lalu Anda keluar dari air, artinya Anda dibangkitkan dengan hidup yang baru. Seperti itu. Hidup yang menjadi milik Yesus. Ketika Anda menjadi pengikut Yesus, Anda itu milik Dia. Ketika Anda milik Dia, Anda itu melakukan keinginan-keinginannya. Amin. Seperti itu. Halo? Ya. Iya, OTT Podcast. Abang muslim atau bagaimana nih? Menurut Anda? Ya nggak tahu, makanya saya tanya gimana nih abang. Muslim atau apa? Ya dong, muslim. Muslim. Ganteng nggak? Ganteng. Sebagai muslim ganteng nggak? Ya, anggap aja dah begitu dah. Gimana nih bang? Gimana? Selama Anda udah lama nonton siaran di TV atau baru-baru saja? Sebenarnya kalau mau dibilang sudah lumayan, kurang lebih 1-2 bulan mungkin. Saya memantau di balik layar. Memantau di balik layar. Ya gimana? Bagaimana tanggapan Anda nih? Anda sebagai muslim menonton siaran di TV itu bagaimana? Silakan. Kalau menurutku sih, artinya dari Anda sebagai pemikat Nasrani menjelaskan dalam hal kekristenan atau menjelaskan Islam itu bagaimana, ya kan? Menurutku dari kedua agama ini memang yang lebih sering kontroversi kan. Tapi agama yang saya geluti, ya kan, memang agak sedikit membingungkan saya. Tapi ada beberapa yang ingin saya coba gali dari Anda ini. Apa itu? Karena Anda kan, pengetahuan Anda kan bisa terkategori seperti Elia itu, ya kan? Elia siapa? Elia ada itu pendeta lelaki yang viral juga sekarang itu. Oh, Elia Miron. Nah, ya, itu. Jujur saya mendalami Islam. Oke, memang saya melihat video-video Anda kemarin itu ada beberapa yang bilang Assalamualaikum, pengertian mendalamnya ya. Terus dengan apa namanya? Cara sholat. Ya, terus? Coba saya ingin tanya ke Anda, arti atau
ilmu dari mana, maksudnya pengetahuan dari mana Anda dapat kalau sholat itu bagaimana asal mulanya? Asal mulanya sholat Ya. itu. Baik. Ya, Baik. bentuk cara sholat. Iya, justru begini, Bang. Gini. Ya. Kita itu begini. Boleh toh Ketika klarifikasi? bagaimana? Boleh kan klarifikasi? Boleh saja, santai-santai saja. Ya, justru begini, Bang ya. Kalau Islam ditanya dari mana gerakan-gerakan sholat itu, Muslim kan akan mengatakan bahwa itu dari Muhammad. Ya, oke. Gerakan-gerakan sholat kayak begini loh, gini. Nah, pertanyaannya itu sekarang bukan masalah itu dari mana dapatnya, karena sudah kita ketahui itu misteri sebenarnya. Bukan masalah dari mananya. Gini, apa maknanya kayak begini? Kenapa harus begini? Ada yang bilang begini, ada yang bilang begini. Untuk gerakan saja itu nggak boleh salah. Harus begini, terus begini. Maknanya itu apa? Coba. Apakah Ya. menghadap Tuhan itu mementingkan begini, kalau begini nanti hatinya teduh, kalau begini hatinya bagaimana? Coba kamu jelaskan secara ilmiah, coba. Secara akademis begitu. Jangan membahas dogma-dogma, yuk. Oke. Begini. Di sini saya dari kecil Muslim, ya kan? Jadi ya jujur saja, saya sebagai pengikut Islam, pengikut Nabi Muhammad, cuman memang saya ingin menggali agama saya dari Anda, ya kan? Kalau memang Anda punya pernyataan bisa masuk logika saya, ya kan? Bisa meyakinkan saya kalau bahwasanya agama yang dari kecil yang saya geluti ini betul-betul memang tidak atau kurang layak atau bisa terkategori Salah itulah. jujur. Nah, dan juga kalau memang agama saya itu Jangan lama-lama. Jangan lama-lama, yuk. Gimana? Iya. Agama saya itu kan gini, agama saya itu kan banyak yang sudah beredar di sosial media kalau ada yang bilang Islam memang sudah menyempurnakan, ya kan? Nah, disempurnakan dari semua kitab-kitab yang ada sebelumnya. Apa yang disempurnakan oleh orang Islam? Ya, dari sekian ajaran agama keislaman. Iya, yang Kitabnya. bahkan gini loh, Bang. Bahkan begini, ini tragis ini. Orang Islam itu mulutnya cepat benar berkata, kami menyempurnakan. Ditanya yang disempurnakan apa? Diam. Apa yang disempurnakan? Coba apanya? Tadinya Ajaran- bagaimana? Terus akhirnya bagaimana? Gitu coba. Apa yang disempurnakan? Dari mulai ajarannya nih, dari mulai ajarannya kan. Salah satu saya sebutkan. Apa itu? Salah satunya gue gini. Seperti kita bersyahadat, ya kan? Nah, tiada Tuhan memang selain Allah. Oke. Gitu. Apa yang disempurnakan? Tadinya Tuhannya bukan Allah, terus sekarang dirubah Tuhannya jadi Allah gitu. Kan dari sekian ajaran keislaman, ya kan gitu. Berarti sudah sempurna ini, ya kan? Saya diajar. Ini jadi nggak ada poinnya ini, Bang. Abang lah kesana kemari. Coba poinnya apa? Poinnya apa poinnya? Intinya begini saja. Poinnya begini. Tolong jelaskan ke saya, ya. Tolong itu apa tadi yang saya sampaikan tadi? Tolong jelaskan ke saya, ya kan, bahwasanya kalau kitab Anda dengan kitab saya mengajarkan bahwa kalau di kitab saya ini begini, tiada Tuhan selain Allah, kan begitu, ya kan? Nah, kalau di kitab Anda, kalau di kitab Anda tolong dijelaskan apa yang bisa mengimbangi atau bisa mengalahkan dari pernyataan dari ajaran saya itu. Baik, gampang itu. Tuhan dari negeri-negeri lain itu berhala kalau dari tempat kami itu. Termasuk Tuhan Anda, Allah itu adalah berhala belaka. Karena itu adalah Tuhannya orang Quraisy yang disembah oleh pagan Quraisy. Lalu diambil, lalu dijadikan Tuhan oleh umat Islam. Dikatakan itu Tuhan di dalam Bible. Padahal nggak pernah itu jadi Tuhan gitu. Tuh timbangannya, mana? Itu. Baik, kita tampilkan ya teman-teman ya. Nih. Karena saya ingin berbicara hanya sekedar teori atau hanya sekedar mulut atau hanya sekedar dari pemikiran kita sendiri yang muncul. Baik, Saya ingin bicara baik. dengan Di mana? Udah siap? ya. Oke, baik. Saya baca ini ya di dalam 1 Tawarikh 16 ayat 26. Sebab segala Allah bangsa-bangsa, maksudnya Allah bangsa-bangsa ini adalah non-Israel. Ya, Oke. adalah berhala. Tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Jadi ayat ini berbicara mengenai fakta bahwasanya bangsa-bangsa non-Israel itu memang penyembah berhala.
Dan itu dibuktikan oleh fakta, dibuktikan oleh kenyataan. Mau saya buka pikiran Anda. Oke, coba. Saya coba. Nih. Sekarang ini tahun 2025. Kita mundur dulu Ya. ke belakang, mundur. Sekitar tahun 1 Masehi atau di zamannya Ya. Yesus. Sekarang saya Oke, tanya, siap. di Indonesia udah ada agama nggak? Belum ada. Ada, kok belum ada. Ada agama nenek moyang. Oh ya, oke. Iya, Oke. contoh Anda berasal dari mana nih? Saya dari Kota Palu. Oke, dari Palu. Coba, ketika Anda mengeksplor, ketika Anda menggali fakta-fakta sejarah tentang daerah Anda saja nih. Anda jangan pindah kemana-mana. Di Palu, ketika belum masuk Islam, belum masuk Kristen, belum masuk Hindu, belum masuk Buddha, belum masuk Konghucu. Waktu itu mereka agamanya apa? Saya kurang tahu. Nah, ini makanya Anda perlu menggali sejarah. Betul tidak waktu itu agama mereka agama leluhur? Oh ya, sepakat. Oke. Betul. Apa yang mereka puja, apa yang mereka sembah-sembah pada waktu itu? Ya, seperti adat-adat atau berhala-berhala sih setahu. Iya, arwah mereka mempersembahkan persembahan mereka itu kepada arwah-arwah. Mereka datang kepada batu besar, mereka datang kepada pohon besar. Karena memang tidak ada jawaban dari Tuhan. Dulu semua bangsa di muka bumi ini dulu mencari-cari, ya kan? Tapi tidak ada jawaban. Tuhan tidak berkenan. Gitu loh. Makanya ketika Anda menggali penggalian misalnya di pedalaman Papua, di pedalaman Kalimantan, di mana-mana, dimanapun di seluruh muka bumi ini, belahan dunia ini, ada agama-agama leluhur pada waktu itu. Mereka mempersembahkan sesuatu kepada pohon besar, kepada arwah, kepada bintang-bintang di langit. Karena mereka mencari-cari itu. Makanya Tuhan hanya berfirman dengan perantaraan Abraham pada waktu itu. Karena Abrahamlah satu-satunya orang benar pada waktu itu di muka bumi. Nah, Tuhan ingin menyelamatkan umat manusia itu dengan perantaraan satu orang. Nah, dan keturunan Abraham itu, Abraham punya anak, beranak pinak, orang Israel. Nah, Tuhan berbicara kepada mereka. Nah, ketika Tuhan berbicara kepada bangsa Israel, memberikan hukum-hukum dan ketetapan-ketetapan kepada bangsa Israel, ia juga membuat tanda-tanda dan mujizat-mujizat di hadapan bangsa-bangsa pada waktu itu. Termasuk membelah Laut Teberau, ya kan? Dan lain sebagainya ketika dia membebaskan bangsa Israel keluar dari Mesir. Nah, makanya di dalam Bible itu dikatakan segala Allah bangsa-bangsa lain, ya termasuk orang Mesir, orang Arab, orang mana, itu adalah berhala. Karena mereka menyembah patung-patung, berhala-berhala emas, ya kan, rasi-rasi bintang dan lain sebagainya. Termasuk orang Arab juga di situ juga sama. Dan kalian juga mengakui kan bahwa nenek moyang Muhammad sebelum Muhammad lahir kan orang Arab menyembah berhala. Kalian akui nggak itu? Orang-orang sebelum Muhammad lahir, masyarakatnya, nenek moyangnya, kampung halamannya itu para penyembah berhala, betul nggak? Betul, makanya semua bangsa-bangsa pada waktu itu. Makanya ketika Yesus datang, kemudian keyakinan atau kepercayaan orang Israel ini disebarkan kepada seluruh bangsa. Makanya sampailah ke Samosir, ya kan? Yang dulu nyembah batu-batu, pohon-pohon. Nah, sekarang udah ganti mereka. Mereka udah disadarkan. Ini adalah batu-batu hanya patung-patung tuangan belaka. Ya kan? Tuhan tidak tinggal di batu-batu seperti ini. Ya kan? Seperti itu. Lalu diberitakanlah juga itu sampai kemana? Sampai ke Jawa, sampai kemana? Sampai ke Jepang, sampai ke Cina, sampai ke Amerika. Semua diberitakan. Jadinya dulu bangsa-bangsa, makanya ada dalam Bible, bangsa-bangsa yang tinggal dalam kegelapan telah melihat terang yang terang ajaib. Makanya pemberitaan tentang Yesus itu diberitakan kepada segala bangsa. Sehingga bangsa-bangsa itu matanya terbuka. Mereka tidak lagi seperti dahulu, seperti itu. Itu. Nah, sekarang muncul agama Islam abad ke-7. Bilang-bilang bahwasanya Tuhannya orang Quraisy itu adalah Tuhannya yang disembah Bani Israel. Ya, itu adalah tipu daya yang nyata. Sejak kapan bangsa Israel itu kenal yang namanya Allah itu? Nggak kenal. Jangankan kenal. Di dalam bahasa Ibrani saja kata itu nggak pernah ada, nggak pernah muncul. Abang orang Palu kan? Nah, ada nggak bahasa Palu itu tukruk-kukruk? Ada nggak? Ada nggak? Ya, tidak. Nggak ada, memang nggak ada. Kalau misalnya saya bilang begini, sesungguhnya mereka menyembah tukruk-kukruk. Boro-boro menyembah tukruk-kukruk, orang bahasa itu nggak ada kok. Nah, sama juga orang Israel, iya kan? Mereka itu berbahasa Ibrani. Ada kalian bilang mereka dahulu menyembah Allah. Sejak kapan Allah saja nggak ada dalam kamus bahasa Ibrani? Buka kamus bahasa Ibrani, nggak ada kata Allah, itu nggak pernah ada. Gitu loh. Makanya itu fitnah yang nyata, begitu bang. Sudah nangkap, saya cuma menjelaskan secara logis itu. Saya nggak mau dogma-dogmaan. Sebelum saya mengeluarkan pernyataan terakhirku, saya ingin bertanya, Anda
sampai berani atau sampai bisa menyampaikan fakta data-data ini? Latar belakang Anda apa sampai bisa mempelajari hal-hal ini? Agak Iya, dulu panjang ceritanya, tapi intinya begini. Saya itu ingin mencari kebenaran, makanya saya baca Bible, saya baca sampai selesai. Kemudian Al-Quran saya baca sampai selesai. Saya bandingkan, saya pelajari lagi literatur-literatur lain, hadis-hadis saya baca. Sehingga saya sampai pada satu kesimpulan bahwa Islam dan Kristen itu memang nggak nyambung, nggak ada ininya, nggak ada kaitannya. Kristen datang dari tengah-tengah Israel, diajarkan oleh Yesus. Islam datang dari tengah-tengah orang Arab, diajarkan oleh, masih belum ketahuan ini siapa yang ngajarin agama Islam. Gitu loh. Kemudian Islam ini mengait-ngaitkan dirinya kepada nabi-nabi di tengah-tengah orang Israel, yang sebenarnya nggak ada hubungannya sama sekali. Sama misalnya ada orang India sana. Dia ngaku dapat wahyu. Saya dapat wahyu dari Tuhan. Bahwasannya begini. Sejak kapan? Sejak kapan? Agamanya dia saja nggak jelas. Coba yang di India ini agamanya apa? Kristen bukan, Yahudi bukan. Tapi ngomong-ngomong tentang Bible itu juga. Nah, Muhammad dulu agamanya apa? Nah, makanya saya punya tema bagus nih. Saya punya tema bagus nih. Kalau teman-teman mau ini ya. Jadi dulu sebenarnya agama Muhammad itu apa, Bang? Nih. Apa agama Muhammad sebelum ke Gua Hiro? Coba. Oke, tolong jelaskan sama saya. Ya makanya coba sekarang Anda coba berpikir coba apa agama Muhammad sebelum ke Gua Hiro. Dia bukan Yahudi. Bukan Nasrani, betul? Ya. Lalu ketika dia Tuhan berfirman kepada Yesus, Tuhannya agama apa coba? Karena Tuhannya beda-beda. Iya kan? Masih belum paham juga dia. Bang, nih saya kasih contoh ya, gini. Ada orang Hindu, ada orang Islam, ada orang Kristen, bertiga kumpul. Oke? Ya. Terus orang Kristen bilang begini. Sesungguhnya Tuhan telah berfirman kepada saya. Nah, ketika orang Kristen bilang Tuhan berfirman kepada saya, itu siapa? Allah, Yesus, atau Ida Sang Yang Widiwasa? Ya, sekiranya dari menurutku, dari ajaranku, sepertinya Muhammad. Nah, makin parah lagi. Oke lah Bang, saya naikkan dulu muslim yang lain Bang ya. Oke, tunggu sebentar terakhir. Anda bisa membawa saya ke agama Anda. Gini. Saya itu bicara seperti ini itu bukan mau merubah agama. Tidak. Karena kenapa sampai saya mau klarifikasi ini? Inilah tujuan saya sebenarnya. Anda mau meninggalkan agama Islam? Kalau memang Anda mau membantu saya, ayo saya siap. Ya, apa kira-kira yang membuat Anda ingin meninggalkan agama Islam? Karena menurutku saya belum dapat feel-nya dari sekecil. Belum dapat. Karena banyak sesuatu hal yang belum saya dapat dari faktor. Baik. Begini ya. Tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya Anda menjadi pengikut Yesus tanpa pertobatan. Jadi pertama-tama itu yang paling penting itu adalah hidup baru. Makanya jadi orang Kristen itu artinya hidup baru. Makanya ketika Anda memutuskan untuk menjadi pengikut Yesus, Anda itu dibaptis, dimasukkan ke dalam air. Itu tandanya bahwa hidup Anda yang lama itu sudah dikuburkan. Mati hidup Anda yang lama itu. Lalu Anda keluar dari air, artinya Anda dibangkitkan dengan hidup yang baru. Seperti itu. Hidup yang menjadi milik Yesus. Ketika Anda menjadi pengikut Yesus, Anda itu milik Dia. Ketika Anda milik Dia, Anda itu melakukan keinginan-keinginannya. Amin. Seperti itu. Sekarang ini kan Anda milik Muhammad ini. Jiwa raga Anda itu sebenarnya Anda ini milik Muhammad. Betul. Ya kan? Nah makanya Anda mengikuti kemauan-kemauan Muhammad. Makan pakai tangan kanan, kamu ikut makan pakai tangan kanan. Karena setan makan pakai tangan kiri. Betul. Pagi-pagi Anda ambil air, tarik air. Begitu kan? Baru embus. Begitu betul. Nah itu semua karena Muhammad, betul. Karena Anda sebenarnya mengikuti apa kata Muhammad, benar? Ya. Nah secara Anda tidak sadar sebenarnya Anda itu sudah dikendalikan, sudah dikontrol oleh Muhammad. Betul? Ya. Iya. Karena dari dulu memang, saya ingin beberapa kali sih saya coba ini. Karena sebenarnya inti agama itu gini Bang, ya bukan agama sih, ya, tapi pakai bahasa kalian saja lah gini. Sebenarnya intinya itu adalah menempatkan sesuatu itu menjadi penguasa Anda, penguasamu yang mengendalikan dirimu. Jika kamu jadi orang Muslim, sebenarnya kamu nanti akan membuat Muhammad itu mengendalikan hidupmu, betul nggak? Ya. Jadi kamu mengikuti apa yang diperintahkan Muhammad.
Contoh, kamu diperintahkan masuk kamar mandi pakai kaki ini, keluar pakai kaki itu, betul? Ya kan? Pagi-pagi Anda nanti ambil air, ya kan? Betul nggak? Ya. Terus Anda harus begini, jenggot Anda nanti harus begini, ya kan? Celana Anda nanti cingkrang, begini-begini. Jadi Anda membuat diri Anda itu diatur, dikendalikan, dikuasai oleh Muhammad. Nah, ketika Anda jadi Kristen, sebaliknya, Anda nanti dibuat supaya Yesus mengendalikan hidup Anda. Supaya Yesus menjadi Tuhan, menjadi Tuhan di dalam hidup Anda. Karena Begitu. saya Sehingga selalu ketika Anda jadi Kristen, Yesus mengendalikan, menguasai, mengatur, memimpin hidupmu. Itu intinya sebenarnya. Jadi Islam, Muhammad jadi Tuhanmu, jadi Kristen, Yesus jadi Tuhanmu. Nah, ketika saya pelajari, Bang, saya pilih Kristen, Bang. Saya menjadikan Yesus sebagai Tuhan atau sebagai Tuan saya yang mengendalikan, yang mengatur hidup saya. Seperti itu. Nah, jadi apa yang membuatmu berat? Apa yang membuatmu menunda-nunda untuk ganti Tuhan dari Muhammad menjadi Yesus? Apa yang membuatmu kau tunda untuk mengganti Tuhanmu? Silakan. Karena saya sering mendengar, saya suka yang namanya mendengar yang mana perdebatan atau sejarah-sejarah orangnya, ya kan? Saya suka mendengarnya. Karena itu menurutku menambah saya. Bukan. Maksudnya biar kita nggak kemana-mana dulu, Bang. Maksudnya apa yang membuat dirimu menunda-nunda untuk ganti Tuhan dari Muhammad menjadi Yesus? Ya, artinya saya butuh namanya orang yang betul-betul bisa meyakinkan saya tadi seperti pernyataanku di awal tadi. Ya kan, kalau memang Anda bisa meyakinkan masuk logis dari ini, ya kan? Oke, sekarang begini. Anda ini kan sekarang ini menuhankan Muhammad. Betul? Ya. Nah, sekarang gimana? Kenapa Anda tidak mau mengganti Tuhanmu? Ganti Tuhanmu dari Muhammad menjadi Yesus. Kenapa? Ganti Tuhan dari menuhankan Muhammad menjadi menuhankan Yesus. Kenapa? Apa yang membuatmu berat? Sebenarnya bukan berat sih, cuma saya butuh hanya keyakinan iman saya. Mana yang lebih saya dominankan, dan mana yang lebih saya rasakan dari di dalam hati saya. Oke, sekarang begini. Muhammad ada di kubur, betul tidak? Bagaimana? Menurut agama Anda, Muhammad ada di kubur, betul? Ya. Nah, menurut kekristenan, Yesus naik ke surga. Ya. Ini sederhana saja, ini sederhana ini. Jangan berat-berat, soalnya Anda ini yang masih ringan-ringan. Kalau berat-berat nanti nggak sanggup. Gini, secara logis, secara akal sehat saja, mana yang lebih pantas diikuti? Orang yang ada dalam kubur atau yang naik ke surga? Ini ke surga dong. Nah iya, kenapa Anda masih nekat mengikuti yang dalam kubur? Ayo. Nah, itu saja dipikirkan, jangan terlalu banyak-banyak. Nanti memang gini, nggak semudah membalik telapak tangan gitu loh. Artinya butuh proses, butuh perenungan, ya kan? Butuh yang namanya perjuangan untuk memahami itu, merenungkan itu siang dan malam sebelum Anda mengambil keputusan, ya. Karena jadi Kristen itu nggak segampang, ya ambil syahadat. Aku bersaksi, aku sah, nggak gitu, nggak. Ya, boleh. Setelah live streaming ini berakhir nanti, tolong DM saya. Boleh. Intinya saya sampaikan kepada Anda itu saja dulu, renungi. Nanti masalah itunya nanti ke belakang, ya Bang ya. Baik. Oke, saya ucapkan sampai jumpa, sampai ketemu lagi besok, saya tunggu kabarnya. Terima kasih OTT Official Palu. Oke. Atau ajaran tentang menyusui pria dewasa di dalam agama Islam. Ayo. Halo. Ya, serba-serbi, silakan nyalakan kamera Anda. Yesus udah Silakan dinyalakan kamera Anda dulu, serba-serbi. Ayo. Kalau kamu mau diskusi, silakan nyalakan kameramu. Ayo. Suruh mudik lebaran, jangan cuma di Waduh, baiklah. Kalau kamu sudah malu jadi orang Islam, saya turunkan di bawah ya. Sudah malu jadi orang Islam. Iya, teman-teman ya, sebelum kita memulai, teman-teman sekali lagi, teman-teman absen hadir di sini ya, 5.8K ya. Fitnah apa lagi yang diberikan Dajjal ini katanya? Langsung menuduh saya yang bukan-bukan ya. Kalau ada orang Yahudi, tapi haruslah betul-betul kamu dengan segala ada Muslim yang punya adab ya. Oke, kita kasih naik ada Bang Zul. Halo Bang Zul. Selamat siang Bang Zul. Selamat siang Edis. Ya, silakan Bang Zul, nyalakan kamera Anda. Mari kita diskusi dengan baik. Silakan. Silakan Bang Zul. Nanti dulu nyari tempat yang terang nih. Ayo, silakan. Saya sudah kirim itu undangan. Saya sudah kirimkan undangan di layar Anda. Silakan, tinggal diterima saja undangannya. Yuk, silakan.
Iya, waduh. Ya. Ya, Bang Zul, apakah Anda seorang muslim? Muslim. Orang muslim. Ya, bagaimana nih? Apakah Anda siap membahas tema ini? Bagaimana Muhammad menyuruh seorang wanita untuk menyusui pria yang sudah dewasa? Ayo. Jangan-jangan selama Anda jadi orang Islam. Konteksnya gimana itu maksudnya kok bisa kayak gitu? Nah kan. Jadi gini, Bang. Kayak gitu loh, Edis. Ini- Gini loh. Sebentar. Saya tahu situ tuh mau kayak mana tuh saya tahu. Tahu. Cuman iya, Bang, cuman Abang tahu atau tidak bahwasanya ada sebuah cerita. Ada seorang wanita. Ya kan? Ya. Nah, wanita ini mengadu kepada Muhammad. ya. Wahai Rasulullah, katanya. Nama wanita ini adalah Sahlah binti Suhail. Betul. Oke. Nah, Ya. Sahlah binti Suhail ini melihat suaminya cemburu. Ya. Mukanya ngelipet-ngelipet. Muka suaminya ini. Lalu dia mengadu kepada Muhammad. Ya Rasulullah, saya melihat di wajah suamiku ada raut muka cemburu, muka tidak senang, sehubungan dengan Salim. Ya, sehubungan dengan Salim yang sudah dewasa yang tinggal serumah dengan kami. Jadi mereka itu punya budak begitu. Mereka punya budak atau pembantu yang sudah dianggap seperti anaknya sendiri. Nah, Terus si budak ini atau pembantu ini itu sudah dewasa, sudah berjanggut. itu dapat dari mana sih Tuhan? Nah, sebentar. Sebelum kita bahas itu, saya mau tanya dulu. Nah, ketika dia datang kepada Muhammad, dia bilang begini, bagaimana ini ya Rasulullah, suamiku cemburu ini karena si Salim ini yang sudah dewasa tinggal di rumah. Apa kata Muhammad? Muhammad berkata, susuilah dia. Lalu Tidak mungkin katanya. Teman-teman rekam ya. Dia bilang tidak mungkin katanya. Aduh, sebentar dulu Bang Zul, sedikit nih Bang Zul biar selesai. Lalu si Sahlah itu bilang begini, ya Rasulullah, bagaimana mungkin saya susui dia? Dia sudah dewasa. Lalu Muhammad tertawa dan berkata, saya tahu bahwa dia sudah dewasa. Nah, ternyata setelah disusui si Salim ini, Sahlah itu besoknya datang lagi kepada Muhammad. Ya Rasulullah, benar katamu. Setelah dia kususui, sekarang wajah suamiku tidak cemburu lagi. Ya. Ya itu dapat ngarang dari mana? Fitnah Situ yang kita- nyata gitu ya. Iya. Kenapa Bang Zul mengatakan bahwa itu fitnah dari saya? Ya itu kan karang-karangan situ aja. Bullshit dah. Baik, kita tunjukkan. Oke. Berhubung dia Karang-karangan itu aja. Oke, berhubung dia Orang situ aja katanya ahli gini Edis. Sebentar. Katanya Katanya kan saya fitnah. Ini saya nggak masa saya nggak boleh membuktikan bahwasanya saya nggak fitnah. Baik. Kita buktikan ya. Tadi dia sempat ini. Gini, mau nggak buat kesepakatan dulu. Seandainya kalau saya nggak fitnah gimana? Siap meninggalkan agama Islam? ya, enggak Nah, mungkin. kan? Berarti Bang Jul, berarti Anda ini tetap saja mengimani walaupun Anda tadi bilang nggak benar. Enggak ada. Namanya Nggak Rasulullah. ada. Baik, kita buktikan. Apakah benar itu ada atau tidak. Nih, baik ya, saya bacakan ya. Nih, saya bacakan. Ini sumber-sumbernya nih. Ini sumber-sumber ajaran agama Islam. Oke, kita baca ya. Nih. Makasih Bang Jembret. Makasih Bang. Nih, lihat ya. Ini hadisnya, ada banyak hadisnya. Nih, saya bacakan. Dari Aisyah, bahwasanya Salim, bekas budaknya Abu Huzaifah, ikut bersama Abu Huzaifah dan keluarganya di rumah mereka. Lalu istri Abu Huzaifah, ya, binti Suhail, anaknya Suhail, datang kepada Nabi dan berkata, sesungguhnya Salim telah balik dan akalnya pun sebagaimana pada umumnya orang dewasa. Dan dia berada di rumah kami. Sedangkan aku menyangka pada diri Abu Huzaifah ada sesuatu kecemburuan berkenaan dengan hal itu. Bagaimanakah yang demikian itu ya Rasulullah? Nabi SAW bersabda, katanya, susuilah, nih loh, susuilah dia, ketawa dia, ketawa. Ini loh, susuilah, ini baca ini, susuilah dia, nih, ya, nih mana tadi nih? Nih, susuilah dia, maka kamu menjadi mahram, menjadi haram kepadanya. Dan akan hilanglah sesuatu yang ada pada diri Abu Huzaifah. Lalu Sahlah pulang. Kemudian ia berkata, sungguh aku telah, baca. Ini nih, sungguh aku telah apa? Dibaca, ya dibaca.
Sungguh aku telah menyusuinya, maka hilanglah sesuatu yang ada pada diri Abu Huzaifah. Hadis riwayat Sekarang gini, Muslim. sekarang Katanya gini, saya saya mau- fitnah. Hai. Coba, Sekarang saya gini. coba mau saya tanya fitnah atau seperti tidak? Saya fitnah atau tidak? Itu cuman hadis karang-karangan itu. Lah, alias- karang-karangan saya. Ini karangan saya bikin Arabnya begini. Oke, itu baru satu hadis nih. Hadis kedua, perhatikan. Edis dibaca, jangan Waduh, mereka tidak percaya bahwa hadis ini adalah hadis yang sahih, saudara-saudara. Akal mereka tidak menerimanya, saudara-saudara. Mereka yang bikin hadis sendiri, Karesteng yang disalahin. Mereka yang bikin hadis sendiri, saya dibilang yang fitnah. Sungguh kamu termasuk orang-orang yang nekat. Coba dibaca itu Arabnya itu dibaca tuh. Lu, waduh, makasih Bang Jemret, makasih Bang. Nih lihat ya, nih. Dari Zainab binti Ummu Salamah, ia berkata, Ummu Salamah berkata kepada Aisyah, sesungguhnya ada seseorang yang sudah balik keluar masuk rumahmu, yang aku sendiri tidak menyukai ia masuk ke rumahku. Lalu Aisyah menjawab, tidakkah ya pada diri Rasulullah terdapat suri tauladan yang baik bagimu? Dan Aisyah berkata lagi, sesungguhnya istri Abu Huzaifah pernah berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya Salim keluar masuk rumahku, sedang ia kini sudah dewasa, sedangkan pada diri Abu Huzaifah ada sesuatu terhadapnya, yang demikian itu bagaimana? Kemudian Rasulullah bersabda, susuilah dia. Nah, disuruh nyusuin Salim istrinya. Wah, cerdas orang Islam itu. Cerita bagaimana Bang Jul? Oke, sekarang begini, apakah saya fitnah? Apakah Ya saya itu fitnah? kalau muter-muter kayak gitu, hadis-hadis kayak gitu kita udah nggak dipakai itu hadis. Duh. Gini, Iya. saya sudah Orang- menunjukkan hadisnya, kamu tetap tidak percaya. Ya, sekarang gini saya tanya Sekarang- sama situ. Sekarang gini, saya tanya sama situ. kalau terbukti nanti hadis ini sahih, benar, kira-kira gimana Bang Zul? Ya itu kalau benar apa enggaknya kan tinggal orangnya itu yang menilai. Tuh kan? Berat ini saudara-saudara. Sekarang saya tanya sama situ. Loh, Yesus itu menyusui apa enggak? kok lari kemana-mana? Jangan lari kemana-mana. Sekarang iya. saya tanya dulu, betul atau tidak hadis yang barusan saya bacakan? Betul. Betul. Apakah saya fitnah? Kan itu kan ada penilaian tersendiri. Sebentar, apakah saya fitnah? Bawa alam. Nah, kan? Berat, saudara-saudara. Berat Edit, berat. Oke lah, intinya bahwa Muhammad menyuruh seorang wanita yang sudah dewasa, menyuruh wanita yang sudah dewasa itu menyusui seorang pria yang juga sudah dewasa, betul? Ya itu kalau suaminya nggak masalah. Bukan suaminya. Kalau suaminya ngapain? Bukan suaminya, orang lain. Ayo, gimana? Ya itu nggak mungkin kalau Nggak kalau seperti- mungkin. Kalau beneran, kalau ternyata betulan, kalau ternyata itu betul-betul sungguh terjadi, siap meninggalkan Muhammad? Woi nggak bisa. Nah, kan? Ya. Aduh. Edit gimana sekarang nih? Oke, sekarang gini. Gimana kalau misalnya kita putar aja ceramah Ustadz yang mengatakan bahwa hadis itu benar, gimana? Siap? Coba tolong diputarin. Oke, baik. Dia mau ceramah Ustadznya. Oke. Ya, kita lihat nih ya. Nih. Sebentar. Saya tidak akan malu, Bang. Tappingan di bawah saya tidak akan malu menjadi orang Muslim. Baik, kita akan putarkan ya. Apakah memang benar itu ada ceramahnya dari Pak Ustadz? Oh, ada ya. Ini internet ini adalah sesuatu yang nggak bakal bisa kalian bendung loh. Sesuatu yang nggak bisa kalian. Jadi saya menggarisbawahi bahwasanya ilmunya sampean itu ya ilmu Google. Oke, sebentar ya. Nih, kita putarkan dulu. Kok ilmu Google nih? Nih, bentar nih. Google. Sebentar, dengerin dulu ya, dengerin. Ini ada Ustadz Firanda, ya, dengarkan. Oke, kita putarkan. Ustaz, bagaimana teknik aturan pemberian ASI untuk ikhwan balik yang sudah besar agar menjadi mahram susuan sesuai hadis Salim mulai Abi Hudzaifah? Jadi masalah susuan, saudara susuan, maka yang pendapat jumhur ulama bahwasanya seorang baru bisa atau anak bisa menjadi anak susuan kalau dia menyusui jika umurnya kurang dari 2 tahun. Kurang dari 2 tahun, ini hukum asalnya. Nah, bagaimana kalau sudah balik, sudah umur 14, 15, apakah masih bisa menjadi anak susuan? Maka ini ada khilaf di kalangan para ulama. Namun pendapat yang dirojikkan oleh Ibnu Taimiyah dan ini pendapat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha berdasarkan hadis Salim maula Abu Hudzaifah, yaitu boleh kalau ada kondisi yang mendesak. Nah, apakah masih berani mengatakan bahwa saya fitnah?
Ya itu kan posisi mendesak. Nah, sekarang memang sekarang les. Tadi katanya tidak mungkin Rasulullah begitu. Ternyata beneran. Kita tidak akan Mana? berbohong. Tapi untuk kebenaran itu tidak dipermasalahkan. Aduh. Oke, sekarang bersaksi dulu yuk. Ayo, sekarang Bang Jul bersaksi dulu. Aku bersaksi Ya saya bersaksi bahwa bahwa Tuhan Muhammad bukan. Dan saya bersaksi Aku bahwa bersaksi bahwa Muhammad menyuruh seorang wanita yang dewasa menyusui pria yang sudah dewasa. Ayo, coba yuk. Coba yuk. Loh, ini namanya. Loh, saya sudah menunjukkan dalil-dalilnya, ini kenapa Anda masih nekat yang nyata? ya cuma cara berpikirnya situ langsung digituin itu. Bang, sekarang saya tanya dulu. Sekarang saya tanya, Salim sudah dewasa, betul? Betul. Oke, kemudian Sahlah binti Suhail sudah dewasa, betul? Betul. Nah, Muhammad menyuruh Sahlah ini menyusui Salim yang bukan istri, bukan suaminya, betul? Betul nggak? Ya menyusui sekarang gini loh Edis. Kalau menyusui itu kan kalau bahasanya dulu itu kan orang itu kita terlalu ini sama anak kita terlalu baik itu sama aja. Masalahnya udah dewasa, udah jenggotan. Sudah dewasa, sudah berjanggut. Mana? Coba bayangin, bagaimana ini bagaimana ini? Berat ini. Gini loh, Bang Zul. Mana Bang Zul kabur? Dia lari, saudara-saudara, lari dia. Teman-teman sekalian, selama saya membahas agama Islam, belum ada ceritanya saya fitnah karena memang bukan watak saya. Gitu loh. Saya memang nggak suka yang ngada-ngada begitu. Nah, tapi kalau mereka fitnah yang iya, mereka fitnah terus. Kalau kita mengatakan berdasarkan dalil-dalil, fakta-fakta. Ya. Ayo. Sekali lagi yuk, saya mengundang ya teman-teman muslim, ayo naik kemari diskusi dengan baik ya. Mari kita diskusi dengan baik ya. Ayo. Nah, sebelum kita lanjutkan sekali lagi teman-teman ya, teman-teman sekalian, sekali lagi, sebenarnya saya nggak enak ngomong terus begini teman-teman, tapi ini harus terus-menerus saya katakan teman-teman tahun ini ya teman-teman. Teman-teman atau debat ya yang sudah dewasa mengatakan halo? Jangan dibisukan, Bang. Kalau grogi boleh didampingi Ustadz Adi Hidayat. Ayo, silakan nyalakan kamera. Selamat siang, Bang Adis. Selamat siang, Bang Aska. Ayo, silakan nyalakan kamera, Bang. Silakan. Saya sudah kirim undangan untuk menyalakan kamera. Ayo. Iya, kalau gini kan enak nih Bang Aska. Ya. Nampak-nampaknya dari penampilan, saya lihat Anda ini nampak-nampaknya orang yang benar-benar mempelajari agama Islam. Betul, Bang? Iya. Betul? Ya enggak juga sih Bang, cuma Enggak juga. Memang kalau di hadapan saya itu orang takut-takut ngaku ustadz gitu. Ya, Bang Aska. Banyak muslim mungkin yang baru nonton saya, itu langsung mengira bahwa saya ini dajjal fitnah, ya. Seorang pemfitnah yang nyata. Padahal betulkah yang saya katakan itu bahwa Muhammad menyuruh seorang wanita yang sudah dewasa untuk menyusui pria yang juga sudah dewasa dan pria itu bukanlah suaminya. Betul atau tidak? Nah, kalau menurut saya sih Bang Edis, sebelumnya ya terima kasih sudah menaikkan saya Bang Edis. Saya juga baru menonton Bang Edis beberapa minggu ini ya. Nah, jadi juga saya juga memperhatikan. Nah, kalau saya sih memahami Islam itu belum secara keseluruhan, jadi mohon maaf. Nah, tujuan saya naik ke sini cuma ya kalau bisa saling toleransi lah. Betul Bang, seandainya begini, seandainya teman-teman muslim itu tidak bahas-bahas Bible, saya nggak akan mungkin Bang saya jawab begini. Masalahnya bagaimana? Abdul Somad di masjid bahas-bahas Bible. Dia bilanglah ulangan 18 ayat 18 nubuatan tentang Muhammad. Nah, coba. Terus Ustadz Adi Hidayat juga bahas Bible. Zakir Naik juga sengaja diundang ke Indonesia bahas-bahas Bible. Masa orang Kristen giliran bahas Quran? Jangan gitulah Bang, kita toleransi lah Bang. Ini bagaimana ini ceritanya Bang? Masa iya kalau orang Islam bahas Bible langsung itu namanya dakwah? Itu kan syiar Bang, itu dakwah kami. Jangan menghalangi dakwah kami. Tapi giliran orang Kristen nyenggol dikit aja dibilangin jaga persatuan Bang, ini bagaimana? Gimana itu Bang? Nah, jadi kalau dari pembahasan tadi, menurut saya ya, kalau saya sih kurang mendalami masalah hadis ya. Kurang mendalami. Tapi Abang selama jadi orang Islam belum pernah dengar cerita itu. Besar itu. Bang Azka selama menjadi Muslim pernah dengar nggak hadis itu?
Sudah. Sudah pernah dengar. Artinya Tapi memang itu, ada ya, kan? Tapi itu kan ada. Ada. Jadi tapi, jangan dibilang saya fitnah dalam- gitu loh. Enggak fitnah. Kalau dalam Islam kan yang namanya dua pegangan ya, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis memang. Tapi kita lihat dulu dalam kondisi apa ya, seperti itu Bang. Iya, tapi intinya Nah, kalau posisinya- tapi intinya Muhammad adalah seorang nabi yang menyuruh seorang wanita menyusui pria yang juga sudah dewasa, tapi dia itu bukan suaminya, betul? Betul. Betul. Nah, jadi dalam riwayat Sahla binti Suhaili itu tuh ada memang, mungkin saya ringkas saja, mungkin biar kagak terlalu lama ya. Jadi Sahla memiliki anak angkat Bang yang namanya Salim. Ya. Pada saat itu yang sudah balik kan ya, yang tinggal di rumahnya. Ya. Jadi ada masa itu, nah maksudnya itu berinteraksi antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram itu memang sudah diberlakukan ya Bang, sehingga keberadaan Salim di rumah mereka itu menjadi sebuah permasalahan. Iya, jadi Seperti masalah itu, karena suaminya cemburu, Iya. suaminya dia kan? Iya betul Bang. Tapi Nah, dia jadi- ngadu sama Muhammad itu. Dia ngadu, "Ya Rasulullah, ini suami saya ini cemburu terus loh." Ya kan? Karena ada laki-laki di rumah yang sudah dewasa. Nah, Muhammad kasih solusi, "Susuilah laki-laki itu." Nah, itu dia masalahnya. Iya betul Bang. Nah, Jadi, sekarang Abang saya tanya, Abang Bang. percaya itu? Nah, saya lanjutkan sebentar lah sebelum saya ngambil simpulannya. Silakan. Nah, memang benar itu saya tidak bisa menyalahkan karena itu sahih juga. Nah, jadi beliau tadi mengadu, memang benar ada pengaduan di situ. Jadi catatan untuk para ulama ya, menurut saya itu yang termasuk dalam Imam Malik, Imam Syafi'i, ya Imam Abu Hanifah dan lain sebagainya. Nah, ini merupakan hadis ya yang tidak bisa dijadikan hukum umum, Bang. Nah, ini dia. Kalau giliran aneh-aneh, maka siap-siaplah umat akan memalsu-malsukannya, saudara-saudara. Bukan begitu, Bang. Gimana Jadi tuh? dalam syariat itu ya persusuan yang menyebabkan mahram itu hanya berlaku ya dilakukan saat anak tersebut masih bayi. Emang benar seperti itu. Tapi kita lihat lagi kondisinya, Bang. Kondisi yang lama, yang dulu ya, pada saat zaman Rasulullah sama zaman sekarang itu ya tidak bisa dijadikan patokan. Ya dulu itu kita sesuaikan berarti nggak dengan berlaku keadaan lagi? yang ada. Bukan tidak berlaku, kita sesuaikan. Waduh, kalau dengan masih berlaku gimana nih? Berarti masih berlaku. Kita sesuaikan dengan kondisi yang sekarang, Bang. Jadi yang zaman dulu dengan zaman sekarang kan ada perbedaan nih. Nah, jadi kita sesuaikan saja. Waduh, ini berat ini saudara-saudara. Tapi intinya betul ya hadis itu ya. Betul adanya, Oke. Bang. Nah, gini Bang. Jadi saya tidak pernah menemukan ada seorang nabi lain yang seperti itu, Bang. Jadi ternyata hanya Muhammadlah satu-satunya nabi yang seperti itu, Bang. Betul nggak? Ya, betul. Iya. Jadi kenapa ini kok agak sedikit berbeda ini Muhammad nih? Gimana nih, Bang? Ayo. Nah, ya. Jadi begini, saya menarik sebuah simpulan dari yang Abang tadi ya sebelumnya ya ada yang naik. Nah, kalau saya melihat kondisi ini itu hanya khusus untuk Salim dan Sahlal, Bang. Karena pada saat itu kondisi sosial dan hukum hukum pada saat itu tidak boleh dijadikan dasar bagaimana kita menyuruh perempuan itu menyusui laki-laki. Kok tiba-tiba hanya untuk Salim saja? Ya iya kan pada saat itu kondisinya beda, Bang, sama yang sekarang hukumnya. Sama aja, Bang, bedanya di mana? Banyak sekarang umat muslim yang seperti itu. Saya kasih contoh nih. Ada Pak Haji. Ya. Oke, sebentar ya. Ada Pak Haji. Pak Haji punya istri, ya kan? Nah, kebetulan Pak Haji ini dia punya anak asuh, laki-laki. Masih ada, itu masih ada, masih relevan sekarang ini. Banyak kejadian begitu. Nah, misalnya nih. Ya, anak asuh ini udah tumbuh besar, ya kan? Udah jenggotan, udah kumisan begitu. Nah, kalau ternyata Pak Hajinya cemburu gimana? Anak angkat saya sudah besar ini, berdua-dua dengan istri saya di rumah ini. Solusinya gimana menurut Muhammad? Solusinya harus perempuan itu menyusui si anak itu, betul tidak? Nah, kalau di zaman berat sekarang kan? tidak bisa, Bang. Berat ini saudara-saudara. Nah, jadi bukan begitu konteksnya, Bang. Gimana jadi, lagi? Kalau memang hadis itu saya akui benar ada dan saya juga pernah dengar ya. Tapi kalau untuk membahas secara khusus belum. Nah, jadi kalau memang hadis itu disesuaikan dengan kondisi yang dulu, nah jadi tidak bisa. Kayaknya masih relevan loh, Bang. Itu peristiwa yang lumrah.
Sekarang pun masih ada yang kayak begitu. Bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa itu khusus untuk Salim? Nah, kalau kondisi yang sekarang kan itu tidak diperbolehkan hal seperti itu. Nah, artinya saya menangkap begini, Bang. Saya menangkap sebenarnya di hati nurani Anda yang paling dalam. Saya percaya bahwa Tuhan itu masih menaruh sesuatu di hati nurani kita masing-masing. Di hati nurani Anda itu sebenarnya menolak, Bang. Ini kayaknya nggak masuk akal nih ajaran kayak begini. Sebenarnya ada menolak itu. Nah, kalau menurut saya nih, Bang, kalau menurut saya, jangan tanggung-tanggung, Bang. Sekalian aja ditinggalin, Bang. Nggak bisa seperti itu. Loh, Lakum sekarang gini, Bang, saya sebagai orang kan Kristen, gitu, Bang. saya sebagai orang Kristen, Bang, saya bilang sama Abang, gini, kebenaran itu datangnya daripada Yesus, Bang. Makanya Yesus berkata, ya kan, akulah jalan dan kebenaran. Kenapa, Abang? Kenapa Abang masih ngikutin Muhammad, nggak mengikuti Yesus? Ya kembali lagi, Bang. Ini kan konteksnya yang tadi yang kita kita bicarakan sekarang tuh menyusui pria dewasa kan ya, Bang. Nah, itu yang bisa saya jelaskan sekarang. Kalau ya, tapi kan hati Anda kan nggak menerima itu kan? Nah, kalau saya posisinya di zaman dulu dengan hukum yang dulu yang ada seperti Bang, yang coba ya. dulu, Ini mohon maaf nih, agak sedikit pikiran agak sedikit liar ini. Gini, Bang. Sekarang saya tanya. Apa yang terjadi ketika seorang wanita dewasa menyusui seorang pria dewasa? Apa yang terjadi, Bang? Coba. Nah, dalam Islam itu udah masuknya zina, Bang. Iya, makanya Zina, itu, Bang. Ini bagaimana jalan ceritanya? Ya. Makin Oke lah, Bang, nanti daripada banyak yang inbox saya lagi, Edis, kamu beraninya sama orang Islam yang awam-awam. Kita kasih kesempatan kepada Muslim yang lain ya, Bang ya. Oh ya, terima kasih banyak, Bang. Makasih banyak juga, Bang Aska. Terima kasih, Bang Aska. Saya turunkan ya, Bang ya. Baik tuh orangnya, Bang Aska itu enak. Nah, kalau seperti itu kan enak kan, teman-teman kan. Yuk, silakan. Silakan ya kepada Muslim yang lain. Ayo naik, kita diskusi dengan baik. Mari, silakan. Wah, kita kedatangan tamu Bang Saka nih. Hehe, ada Bang Saka lagi datang nih. Cici. Ya, silakan nyalakan kamera Bang Saka. Oh, jelas dong. Jelas dong. Ini kayaknya Bang Saka ini ingin ikut ambil bagian dia. Ingin ikut berpartisipasi. Hehehe, ingin ikut berpartisipasi karena ini yang enak-enak kan. Nah kan, sudah dibilang. Nanti nyanyi loh Roma Irama. Kenapa sih semua yang enak-enak itu diharamkan? Berat, saudara. Oke. Beng beng deret karena godaan setan. Memang Bang Edi sini sekarang lagi buing-buingnya di dunia media ini. Dari Iya. Lombok, dari Sabang sampai Merauke, Bang Edi banyak Iya, sampai seluruh ujung bumi. banyak Oke. yang benci, banyak yang suka. Oke, kembali Oke. ke konteks. Oke, Bang Saka. Bagaimana? Tadi Abang Saka sudah menyimak kan dari awal kan? Iya. Nah, Sambilannya. gimana itu Bang Saka? Bagaimana jalan ceritanya? Kok bisa-bisanya Muhammad menyuruh seorang wanita yang sudah dewasa menyusui pria yang juga sudah dewasa dan itu bukan suaminya? Silakan. Iya, memang benar adanya itu hadis ya. Benar Saya akui, adanya, benar saudara. adanya. Tapi Bang, Nah, itu tanpa menyentuh, Bang. dari mana jalan cerita? Tanpa menyentuh, Bang. Dari mana Tanpa jalan menyentuh, Bang. ceritanya? Itu Nah, coba di hadisnya itu ditelusuri. oke, kita tampilkan hadisnya ya. Kita tampilkan hadisnya. Ya. Sebentar, Bang. Ya. Sebentar. Ini Bang Saka ini suka ngarang-ngarang bebas juga ini Bang Saka ini. Sebentar. Oke ya. Sebentar, saya balikkan dulu kamera saya, Bang ya. Saya balikkan Oke, dulu. Oke. Ya, nih Abang ya. Mau saya atau Bang Saka yang baca? Baca aja. Oke, dari Aisyah ia berkata, Sahlah binti Suhail, istri dari Abu Huzaifah, datang kepada Nabi. Betul. Lalu bertanya, Ya Rasulullah, sesungguhnya aku melihat perubahan di wajah Abu Huzaifah, suaminya dia ya, berkenaan dengan keberadaan Salim di rumah kami. Bagaimanakah yang demikian itu? Nah, Salim ini adalah anak angkat mereka berdua, bukan anak kandung. Oke? Budak, Bang. Ya, budaknya si Budak. suaminya Awan ini, perempuan ini ya. Nah, kemudian Nabi bersabda, susuilah dia. Nah, Sahlah berkata, bagaimana aku menyusuinya? Sedang dia adalah seorang laki-laki yang sudah besar. Kemana ini? Bang Saka jangan hilang. Lanjut, Bang. Ya, bagaimana aku menyusuinya sedang dia seorang laki-laki yang sudah besar? Maka Rasulullah tersenyum.
lalu bersabda, aku tahu dia Aku tahu, ya. itu seorang laki-laki yang sudah besar. Di mana di sini nggak kenanya di mana? Bawah lagi bang, coba di scroll lagi bang. Nah, berat ini teman-teman. Scroll ya, oke. Ini bukan hadis ini. Ini bukan hadis ini. Ya, Abang, scroll tiga, lagi, scroll. Itu ada tiga hadis di atas. Hadis yang terakhir, nah bawa. Nah, Hadis yang terakhir mana? bawa scroll. Oke, atas lagi ayat. Yang mana lagi? Ini di atas semua hadisnya 3 ini nih. Nih ya, nih. Bang. Kita ulangin Bang. Hadis pertama ya. Hadis pertama nih. Oh. Dari Aisyah. Ini bukan satu riwayat. Ini banyak riwayat ini. Mutawatir ini riwayatnya ya. Iya, betul. Nih. Dari Aisyah bahwasanya Salim bekas budaknya Abu Huzaifah ikut bersama Abu Huzaifah dan keluarganya di rumah mereka. Lalu istri Abu Huzaifah, ya, anak perempuan Suhail datang kepada Nabi SAW dan berkata, sesungguhnya Salim telah balik dan akalnya pun sebagaimana pada umumnya orang dewasa. Dan dia berada di rumah kami. Sedang aku menyangka bahwa pada diri Abu Huzaifah ada sesuatu. Maksudnya kecemburuan. Berkenaan dengan hal itu. Bagaimanakah yang demikian itu? Nabi SAW bersabda kepadanya, susuilah dia, maka kamu akan menjadi haram kepadanya. Dan akan hilanglah. Mahram, bukan Iya. haram, mahram. Ini terjemahannya Bang, haram. Nah, itu salah di situ mahram, Bang. Kepadanya dan akan hilanglah sesuatu yang ada pada diri Abu Huzaifah. Lalu sahlah pulang, kemudian berkata, sesungguhnya aku telah menyusuinya, maka hilanglah sesuatu yang ada pada diri Abu Huzaifah. Jadi setelah disusuin, Suhail Salim yang sudah dewasa ini tiba-tiba raut cemburunya hilang, cemburu suaminya. Dari mana ini abang bilang? Oh, itu nggak nempel bang. Nggak nempel, Bang. Ngarang bebas bang Saka. Oke, hadis kedua. Sebentar bang, ini hadis kedua ya bang ya. Nih, Oke, ayo. dari Zainab binti Ummu Salamah, ia berkata, Ummu Salamah berkata kepada Aisyah, sesungguhnya ada seorang yang sudah balik keluar masuk ke rumahmu dan aku sendiri tidak menyukai ia masuk ke rumahku. Lalu Aisyah menjawab, tidakkah pada diri Rasulullah SAW ada suri tauladan yang baik bagimu? Dan Aisyah berkata lagi, sesungguhnya istri Abu Huzaifah pernah berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya Salim keluar masuk rumahku, sedang ia kini telah dewasa. Ya, sedangkan pada diri Abu Huzaifah ada sesuatu terhadapnya. Yang demikian itu bagaimana ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah bersabda, susuilah dia. Oke, siap. Iya, sehingga ia Lagi. boleh keluar masuk rumahmu. Ini nggak nempel di mana bang? Ya, angkat lagi di scroll, Bang. Di scroll. Oke, lanjut lagi. Ini yang tadi. Yes, oke, baca dulu. Gantian apa yang baca? Nanti saya terus. Ayo, silakan. Yo. Aisyah ia berkata, Sahlah binti Suhail, istri Abu Huzaifah datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Rasulullah, sesungguhnya aku melihat perubahan wajah Abu Huzaifah, bang, bantu bang, kelihatan berkenaan dengan keberadaan Salim di rumah kami bantu bang. Bagaimanakah yang demikian itu? Bagaimanakah yang demikian itu? Salim adalah anak angkatnya, Bang, ya. Nah, Salim adalah anak angkatnya. Nah, yang di mana, Bang? Dia bareng menyusui dulu itu, Bang, sebelum 2 tahun, Bang. Mana 2 tahun. bukan? Menyusui mana? Tidak ada riwayat bahwa Sahlah ini dia punya anak. Bahkan tidak ada riwayat airnya, Pak. Payudaranya itu mengeluarkan ASI. Tidak ada. Coba, ayo. Belir. Yuk. Berat, saudara. Berat ini. Udah, Bang. Mana ada Bang menyusui online? Gak ada. Oke, Bang. Saya tunjukkan satu hadis ya sebagai bantahan saya. Ayo silakan. Berarti ini mau dipalsu-palsukan lagi nih hadisnya ini. Mau dipalsu-palsukan. Hehe. No. Coba hadisnya mana? Oke. Coba lawan Boleh. dengan hadis juga. Ayo lawan dengan hadis. Mana hadisnya? Bentar, tapi enggak mati, Bang, ya. Bentar aja. Karena saya Harusnya dipersiapkan dulu Bang Saka. Mau klik lagi. Aduh, nanti kalau nunggu-nunggu googling begini lama. Ayo, atau ambil perangkat lagi satu lagi. Gimana? saya di proyek ini, Bang. Oke. Kalau Bang Saka keluar, Bang, kalau Abang keluar, masalahnya terjeda. Kita nggak bisa lihat apa-apa. Betul, Bang. Betul. Atau nanti Berarti saya disiapkan dulu hadisnya, nanti persiapan lagi. berarti. Iya, nanti malam jam berapa, Bang? Ya belum tahu. Ini masalahnya kalau sudah live ini biasanya sudah lelah. Kan menunggu waktu buka puasa, Bang. Kalau Lihat kita nanti lah. di sini tambah. Lihat nanti posisi mudah-mudahan nanti malam kita bisa live. Mudah-mudahan ya. Oke, Iya, saya iya. tunggu kedatangan Bang Saka membawa hadis tandingannya ya.
Ya. Oke, makasih Bang Saka. Saya turunkan dulu. Aduh. Katanya tidak nempel. Gimana? Oh, sungguh kamu nekat yangnya. Ya, kita kasih naik lagi ya. Sekali lagi teman-teman ya, teman-teman, saya tidak capek-capeknya. Teman-teman sekalian, kegiatan perapologetikaan ini. Terima kasih Bang Tobias, makasih Bang. Kegiatan perapologetikaan ini resiko high risk, teman-teman ya. Karena kalau kita yang membahas, mengungkap agama mereka, kita dibilang penistaan agama. Tapi kalau mereka bahas agama kita, itu namanya dakwah. Makanya teman-teman, mari ya teman-teman, kita support pendirian Rumah Apologet. Teman-teman, semoga tidak lama sih kita akan buat podcast. Teman-teman bisa support ya, di beranda saya itu ada kolektel, mana ya, kehilangan kontak. Bahwa ayat persusuan itu dimakan kambing. Cek deh. Kita kasih. Ini nih Bang, saya Kristen. Oke Bang, mohon maaf nih Bang ya. Kita kasih kesempatan dulu kepada Muslim ya Bang ya. Mohon maaf Bang. Nanti banyak Kristen yang naik Bang. Kita jadi ini. Teman-teman sekali lagi teman-teman ya. Bagi teman-teman yang mau menyampaikan sesuatu ya, atau hanya sekedar bilang, "Bang, saya dukung." Bisa teman-teman lewat inbox. Pasti saya balas kok teman-teman ya. Saya balas. Dan saya minta teman-teman jangan menge-share sesuatu kepada saya begitu, karena terlalu banyak yang mengirim hanya sekedar share begitu. Tapi kalau teman-teman mau kirim pesan, harus udah ada isi pesannya gitu. Jangan cuma hai gitu saja karena yang saya balasnya langsung saja isi pesannya apa begitu. Pasti saya balas kok, saya baca ya. Isi pesannya juga langsung dimasukkan. Oke, kita kasih naik ada Ansyari. Ya, selamat siang Saudara Ansyari. Macet. Selamat siang, Bang. Ya, Bang Ansyari Muslim, Bang? Alhamdulillah Muslim, Bang. Baik, silakan Bang, nyalakan kamera. Ya, ayo kita diskusi dengan baik. Terima kasih R123, makasih. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera. Ayo kita diskusi dengan baik. Halo, Bang. Ya, Bang Ansyari Bang Edis, ya. Keren Bang Edis nih, Bang keren. Ya, gimana Bang Ansyari? Sudah menyimak dari tadi? Keren. Sudah, Bang. Sudah. Gimana Bang tanggapannya, Bang? Silakan. Oke, Bang. Jadi gini, Bang. Saya terkait yang Abang buat tema ini kan, terkait Rasulullah Nabi Muhammad SAW itu memberikan perintah kepada Sahlah untuk menyusui Salim seorang budaknya, gitu kan, Bang? Gitu kan? Iya, padahal Salim itu sudah janggutan, sudah dewasa. Oke. Jadi kita merujuk kepada hadis tersebut, Bang. Itu hanya dikatakan dan diceritakan oleh Aisyah. Jadi jumhur ulama berpendapat hadis itu adalah ruqyah namanya, Bang. Palsu. Abang tahu ruqyah? Abang tahu ruqyah, Bang? Palsu. Ruqyah. Abang tahu ruqyah? Saya tanya dulu. Abang bahas hadis, jadi saya cari tahu pengetahuan Abang tentang hadis. Saya tanya dulu ruqyah itu apa? Iya, masalahnya begini, Bang. Masalahnya kalian yang bikin hadisnya, kalian bilang nanti itu maudhu, dhaif, ruqyah, apalagi dah istilah kalian dah. Sebentar. Abang kan sering ngulik-ngulik hadis. Abang berpengetahuan. Dulu saya pernah juga naik di rumah Abang kan. Kata Abang, aku ratusan kali baca Al-Quran sampai Al-Fatihah sampai Anas. Lalu saya bilang sama Abang, coba bacakan Al-Fatihah. Lalu Abang ngeles, Abang turunkan saya kan. Nah, Abang framing aja seperti masalahnya itu. Begini, Bang. Kita ini bukan soal baca-membaca gitu loh. Kalau Al-Fatihah itu dari zaman saya SD, Bang. Saya dulu zaman saya SD nih. Biar kalian percaya nih. Ini saya tutupin begini ya nih. Saya tutupin begini nih. Saya zaman SD dulu begini, Bang. Nih, saya tutup ya. Mata saya nih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Betul nggak? Zaman saya SD Bang udah tahu. Kita bukan mau bahas begitu. Ayo. Mantap. Bang Maharasnya pun keren Bang Idis. Sebenarnya Bang Idis ini sebenarnya ada dapat hidayah. Nah, jangan bilang hidayah dulu. Justru makin saya pelajari agama Islam, justru kok makin saya tidak percaya. Sebentar Bang. Dari bacaan Abang Al-Fatihah, Abang seperti seorang Muslim yang benar-benar mempelajari Muslim, Bang. Bener, Bang? Kan sudah saya bilang, Bang, 13 tahun saya mendalami agama Islam. Nah, contohnya ini tadi, menyusui pria dewasa. Ayo, silakan. Ini Bang, kita kembali lagi ke tema terkait persusuan tadi ya Bang dewasa. Nah, karena dari hadis ini, lalu ada itu dari kalau nggak salah saya dengar di Kairo ya Bang. Karena pemahaman dari hadis ini bukan merujuk kepada jumhur ulama, dia lalu mengizinkan seorang pegawai perempuan
karena berduaan di dalam ruangan dengan laki-laki lalu mengizinkan secara hadis ini, Bang. Iya, Padahal gara-gara hadis Ya. ini kan itu kan banyak kejadian di sana kayak begitu kan? Sebentar, Bang. Karena itu dia cara memahami hadis ini, dia tidak tahu dengan artian ruqsyah tadi, Bang. Ruqsyah. Artinya ini yang diberikan oleh Rasulullah, karena Rasulullah apa yang diucapkan oleh Rasulullah itu adalah perintah dari Allah, Bang. Ruqsyah namanya, itu khususan. Karena di saat itu adalah saat genting, Bang. Artinya organ. Karena keadaan Abu Hujaifah saat bentar, Bang. Karena keadaan Abu Hujaifah saat itu dia sangat memerah wajahnya, hampir-hampir dia akan menceraikan istrinya lantaran ada budak laki-laki yang bernama Salim tadi, Bang. Seperti itu, Bang. Nah, karena begitu Rasulullah mungkin dapat ilham atau gimana ya, saya nggak tahu ya, Bang. Lalu Rasulullah mengizinkan kepada Salah tadi untuk menyusui. Iya, masalahnya Bang, coba Abang saya tanya, perempuan dewasa, Bang, perempuan dewasa, kalau susunya ini, aduh saya bahasa kita jadi ini, Bang, bayangkan kalau ada perempuan dewasa disusui oleh laki-laki yang dewasa, yang terjadi apa, Bang? Gimana sih? Aku teruskan ya, Bang. Nah, dalam dua konteks ini, Bang. Jadi kalau kita berpikiran dengan di dalam tadi kan hadis Nabi tadi kan tidak menyebutkan, Bang, apakah dia menyusui secara langsung berhadapan face to face. Iya, menyusui secara langsung lah, Bang. Kalau enggak, bagaimana mungkin di situ Salah bilang begini, ya Rasulullah, bagaimana mungkin saya susui dia udah dewasa. Nah, kalau perkataan itu seperti itu kan sebuah indikasi bahwasannya memang dia disusui langsung. Kalau bayi pasti Salah pasti enggak. Oh ya baiklah ya Rasulullah, saya susui dia karena masih bayi. Masih digendong-gendong. Sebentar, Bang, supaya lebih Abang memahami tentang hadis ini. Bukan saya ahli hadis, bukan ya, Bang. Tapi saya paham hadis ini. Ruqsyah tadi, Bang, dalam ruqsyah. Jadi, perintah Rasulullah itu, karena Salah itu berkata seperti itu, karena dia di dalam, sudah tahu kan, hukum menyusui itu sudah ada besar itu, Bang. Hanya 2 tahun yang untuk dari persusuan itu, Bang. Nah, pas saat Rasulullah mengatakan, saat Salim berusia dewasa, lalu Rasulullah memerintahkan untuk menyusui. Nah, terkejutlah Salah. Jadi, terkejutlah Salah itu, kita pun tidak tahu perintah Rasulullah itu apakah menyusui secara langsung atau diperah dulu susunya. Nah, itu dua pendapat. Nah, itu Bang, gini, memang kalau kita baca penjelasan ulama-ulama, menyusui di situ katanya diperah dulu dimasukin ke gelas. Itu yang ngarang bebas. Karena begini, karena saya tidak melihat bahwasanya Salah ini adalah perempuan yang punya ASI. Bang, perempuan itu, Bang, kalau nggak punya anak, kalau dia lagi nggak mengandung, air payudaranya itu nggak mengeluarkan ASI, air susu ibu. Bagaimana mau diperas-peras orang Sahlahnya saja dia nggak punya anak, gimana? Makanya dia ambil anak angkat. Makanya saya bilang, Bang, kalau diperas masukin gelas itu karangannya para ulama untuk ngeles. Mereka mencari daya upaya gimana nih caranya biar kita sensor ajaran kita ini katanya. Ngomong lagi, Bang. Silakan. Oke. Jadi 2 versi ya, Bang, dalam perintah Rasulullah tadi kan. Pertama tanpa bersentuhan, diperah tadi kan, Bang. Kedua yang bersentuhan. Nah, dalam konteks misalnya aja, Bang, orang berasumsi itu bersentuhan, makanya tadi itu masuk ruqsyah namanya, Bang. Khususan cuma untuk Salim, Bang. Untuk Salim tersebut karena keadaan di saat itu Rasulullah mengizinkan. Karena apa yang diucapkan oleh Rasulullah itu adalah perintah Allah. Itu, Bang, khususan. masih ada nggak riwayat yang kira-kira relevan seperti sekarang? Saya kasih contoh. Nggak bisa, Bang, karena Rasulullah sudah wafat, Bang. Jadi berarti hadis-hadis yang lain juga gitu aja semua, Bang. Itu khusus bagi si fulan, itu khusus bagi si fulan, gitu aja semua. Karena ada, Bang. Karena dalam hadis-hadis saat Rasulullah itu masih hidup, itu Rasulullah memerintahkan kepada sahabat atau kepada umatnya, itu ada yang khususan juga, Bang. Artinya ruqsyah tadi, Bang. Artinya nggak bisa berlaku untuk semua umat, Bang, Nabi Muhammad. Itu saat itu, Bang. Begini, Bang, ya. Ketika saya melihat membaca hadis ini, riwayat-riwayat ini saya pelajari. Saya ini, Bang, sebelum saya angkat jadi tema, itu saya pelajari dulu ini. Saya nggak mau asal-asal angkat tema gitu loh. Saya pelajari dulu, saya nggak mau nanti saya jadi tukang fitnah. Saya nggak mau nanti saya membawa dalil yang lemah. Saya nggak mau. Nah, setelah lulus uji, baru saya naikkan ke forum seperti ini. Nah, di sini, Bang, di sini tidak ada satupun yang namanya hal-hal yang khusus itu untuk Salim, nggak ada. Sekarang contoh gini. Sekarang saya kasih contoh. Ada Pak Haji. Taruh ya Pak Haji ini kaya, banyak ininya, pengusaha Kuningan, ya kan? Oke? Nah, berhubung dia kaya raya, sibuk. Nah, karena dia sibuk, misalnya dia ambil satu orang tangan kanan begitu, udah jadi anak angkat dia sendiri, suruh ngurusin rumah, keluar masuk rumah. Nah, tiba-tiba anak angkat ini kan makin besar. Nah, ketika dia makin besar, dia pasti mikir ini, ketika dia lagi kerja di luar, ini gimana nih? Istri saya sama tangan kanan saya di rumah-rumahan berdua ini. Bagaimana ini solusinya? Nah, solusinya gimana?
Ayo. Kalau di zaman sekarang karena nggak ada ruqyah dari Rasulullah, Bang. Nggak bisa Loh, seperti itu. solusinya Nggak kalau bisa. memang merujuk kepada hadis ini Nggak supaya bisa. laki-laki itu menjadi Nggak bisa. haram, Nggak supaya bisa. laki-laki itu Nggak bisa. menjadi mahramnya, Nggak bisa. tidak Nggak boleh bisa. dinikahi, maka bisa. harus disusui. Gimana Anda ini? Nggak bisa, Bang. Abang salah. Berarti Anda sudah melawan Bang, Muhammad sebentar, Bang. sendiri. Bisa aku ngomong, Bang. Gimana? Abang tidak menyimak tentang penjelasan saya tentang ruqyah di kejadian Salah dan Salim ini, Bang, di zaman Rasulullah. Saat Rasulullah hidup ini ya, Bang, saat Rasulullah hidup memerintahkan Salah untuk menyusui Salim, itu namanya ruqyah, Bang. Sekali lagi saya tekankan, ini ruqyah. Jadi kalau Abang mengadopsikan dengan cerita Pak Haji, orang kaya sibuk ini. Tapi kan relevan, Bang. Relevan dengan kisah ini. Enggak bisa. Hadis ruqyah itu artinya khususan. Cuma untuk satu orang. Khusus itu Bang, cuma tidak satu, ada Bang. di situ khusus untuk Nah. Salim, jangan menambah-nambahi. Sebentar, Bang. Saya tanya dulu sama Abang. Saya kembali lagi. Kalau untuk membalikan hadis ini, adakah boleh seorang laki-laki dalam Islam bersentuhan dengan perempuan? Saya tanya dulu. Ada Makanya dari itu, Bang, makanya Muhammad terkesan seperti nggak peduli dengan Quran. Loh, bukan seperti itu. masalahnya Kalau bukan enggak, satu dua. Sebentar, Bang. Abang kalau gini Silakan, sama silakan. Nandar pun Abang makanya enggak. Silakan. Di dalam Islam ada nggak seorang wanita boleh bersentuhan dengan perempuan yang bukan muhrim, Bang? Nggak Ada. boleh. Nah, kalau nggak boleh, apakah hadis ini bisa berlaku di saat ini, Bang? Oke, sekarang saya jawab. Boleh saya jawab sekarang? Kalau ini bukan ruqyah, apakah hadis ini berlaku untuk saat ini, Bang? Baik, saya jawab boleh? Saya jawab ya? Oke, silakan. Baik, saya jawab. Pertama begini. Ketika saya mempelajari agama Islam, di dalam agama Islam itu nggak ada. Percayalah kamu kepada hadis Bukhari, hadis Muslim, nggak ada. Saya sudah balik Al-Quran. Gini, Bang, dengerin dulu. 100 kali lebih saya katamkan Al-Quran itu. Dari Al-Fatihah, Anas Al-Fatihah. Al-Quran saya itu sampai pecah jadi 3 itu. Di rumah saya tinggal. Pecah jadi 3. Karena sering saya baca. Ya kan? Nah, tidak ada di situ. Memang nggak ada satupun kamu harus belajar kitab tafsir Ibnu Katsir, kitab Sahih Bukhari, nggak ada. Nah, ternyata yang dilakukan umat muslim, waktu saya bertanya sama umat muslim, oh, kita harus merujuk kepada Sahih Muslim, Sahih Bukhari. Nah, ketika saya baca Sahih Muslim, Sahih Bukhari, memang bertentangan, Bang, dengan Al-Quran. Contoh begini, Anda tadi bilang sama saya, di Quran boleh nggak bersentuhan dengan seorang yang bukan anunya? Bahkan kalau bersentuhan itu harus bertayamum, apa namanya? Kalau bersentuhan dengan wanita, ya kan? Nah, sekarang begini, kalau Al-Quran saja melarang orang bersentuhan dengan orang yang bukan mahramnya, dengan orang yang bukan pasangannya, ya kan? Dilarang. Lalu bagaimana mungkin di dalam hadis Muhammad malah menyusui orang yang bukan pasangannya? Pertama. Sebentar, itu pertama. Itu kedua. Di dalam Al-Quran, surat Al-Ahzab, ayat yang ke-70. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, katakanlah perkataan yang benar. Disuruh ngomongin yang benar. Tapi di dalam hadis Muhammad membolehkan orang Islam berdusta dalam 3 perkara. Coba, di dalam Al-Quran, darah jangan dikonsumsi. Tapi di dalam hadis, di dalam riwayat-riwayat, dikatakan orang minum darahnya Muhammad dan Muhammad berkata, haram tubuhmu disentuh api neraka karena darahmu sudah bercampur dengan darah. Jadi, Bang, intinya begini. Ketika saya pelajari Al-Quran dan saya pelajari hadis, seolah-olah Muhammad itu terkesan tidak peduli dengan Al-Quran. Salah, Bang. Abang salah seperti itu, Abang, persepsinya. Karena Rasulullah SAW itu adalah utusan, Bang. Apa yang diucapkan oleh Rasulullah sama, Bang, maaf ya, Bang, ya, sebentar saya maaf ya, melincing sedikit. Sama yang seperti kami percaya Yesus itu adalah utusan. Utusan itu tidak pernah akan mengatakan sesuatu hukum kalau dia tidak diilhamkan dari sang penciptanya, Bang. Seperti, jadi yang saya kembali lagi kepada Salim dan Salah tadi, itu ruqyah tadi, Bang, ruqyah khususan. Artinya saat itu Rasulullah mengizinkan, bukan dari diri pribadi ya, Bang. Rasulullah itu tidak pernah pribadi dia mengizinkan, nggak ada. Baik ya. Sekarang kita merujuk pada hadis lagi nih, Bang. Nih, karena hadisnya bukan cuma 1-2. Ini saya tampilkan hadis yang lain ya, Bang, ya. Perkara mengenai persusuan ini. Ini ayatnya udah hilang dari Quran, Bang, masalahnya. Dimakan kambing. Sebentar ya. Dimakan kambing atau burung begitu nih. Ini hadisnya, Bang, Ibnu Majah. Nih, Bang, ya. Kelihatan nggak? Ya, dari Abdurrahman. Sebentar, Bang Idris. Sebentar, Bang, saya bacakan dulu biar lebih jelas kita, Bang. Karena Bang Idris ini orangnya suka kalau sudah itu belum selesai dia kelar. Makanya enggak, biar saya kasih ayat pendukungnya. Ini ya, dengarkan ini. Abdurrahman Ibnul Qasim. Bang, jangan, masa Abang ketakutan saya bacakan hadis nih. Enggak, saya enggak ketakutan. Oke, saya bacakan ya. Saya bacakan nih. Abdurrahman Ibnul Qasim dan bapaknya dari Aisyah, ia berkata, telah turun ayat berkenaan dengan hukum rajam dan ayat persusuan. Perhatikan ini.
ayat masalah rajam dengan ayat persusuan orang yang telah dewasa itu sebanyak 10 kali. Lembaran ayat itu ada di bawah kasurku. Ketika Rasulullah SAW wafat, kami tersibukkan dengan jasad beliau hingga burung-burung masuk dan memakannya. Ada yang bilang burung-burung, ada yang bilang kambing. Ini ayat-ayat udah hilang, Bang. Ini ayat-ayat persusuan, ini ceritanya hilang dari Quran, nggak masuk dalam kanon Al-Quran. Gimana? Gini Bang Idis, Bang Idis. Al-Quran ini di zaman Rasulullah kayak sebenarnya sih nggak enak kayak ngajarin Bang Idis yang keren kan, yang berpengetahuan juga. Sebenarnya Bang Idis ini bagus, baik orangnya. Cuma mungkin bagus aja diskusi. Saya suka diskusi sama Bang Idis. Cuma kadang cara pemahaman Bang Idis aja yang mungkin bukan salah ya, melenceng aja Bang Idis. Melencengnya di mana Bang? Justru dari tadi saya membaca apa adanya. Sebentar, ya Abang masih membaca itu kan. Nah, di zaman Rasulullah, Abang Idis coba lagi flashback sejarah sirat nabawiyah. Apakah di zaman Rasulullah itu ayat Al-Quran itu cuma ditulis, Bang? Saya tanya. Bagaimana? Bang, apakah di zaman Rasulullah ayat wahyu dari Allah itu kan ayat Al-Quran yang diwahyukan kepada Jibril lalu kepada Muhammad, apakah itu cuma ditulis, Bang? Baik, saya jawab ya. Ini kalau menjawab kayak gini, ini akhirnya kita jadi pusing sendiri. Menurut cerita-cerita orang Islam, ayat-ayat itu katanya ada ditulis di pelepah kurma lah, di daun-daun lah, di tulang-tulang lah, betul? Ya betul, Bang. Itu ceritanya orang Islam. Dihafal di pikirannya juga, Bang, di benaknya, Bang. Masalahnya di dalam Al-Quran, Bang, nggak ada ayat ya wahai Muhammad, tulislah Al-Quran, nggak pernah ada. Saya sudah baca Al-Quran, Bang, dari Al-Fatihah sampai Anas, tidak pernah satu kali pun ada perintah supaya menulis Al-Quran, nggak pernah ada. Ya. Karena gini, Bang, Al-Quran ini karena real dari Allah Subhanahu Wa Taala Sang Pencipta, nggak ada yang otoritas setinggi apapun manusia. Bentar ya, Bang, ya, ini kita bicara orisinal kitab suci ya, Bang. Setinggi apapun otoritas manusia, dia mau nabi, mau dia rasul, mau dia raja, apapun, dia tidak ada sedikit pun atau satu huruf pun untuk menulis satu pengertian atas asumsi dia, Bang. Atas nama dia enggak ada. Ayat itu oke. Pengetahuan itu atau paham seperti itu bisa saya patahkan dengan ayat Al-Quran sendiri. Menurut ceritanya orang Islam, setiap ayat Al-Quran itu turun, ditulis kan? Ditulis di pelepah, ya kan? Iya. Lalu Muhammad mengkoreksi, bahkan katanya Jibril itu datang mengoreksi bacaan-bacaan itu, betul? Tapi cerita itu bertentangan dengan ayat Al-Quran. Bagaimana ada ayat di dalam Al-Quran yang mengatakan kami membuat kamu lupa dengan ayat yang kemarin, lalu kami gantikan dengan ayat yang lebih baik? Ada nggak ayat Quran yang begitu? Nasak mansuk, tahu nggak? Nasik mansuk? Gini, Bang. No, Gini, Bang. Gimana sih? Sebentar saya tanya, abang tahu nasak mansuk nggak? Gini, Bang, kalau di sebentar dulu, Bang. Abang tahu nggak nasik mansuk? Tahu nggak? Apa itu? Saya kurang tapi saya bukan orang yang terlalu berpengalaman juga. Ada ayat di dalam Al-Quran bagaimana Muhammad itu dibuat jadi lupa. Bagaimana mungkin jadi lupa, orang dicatat kok. Itu sebenarnya cerita kalian itu bertentangan dengan Al-Quran itu sendiri, Bang. Sebentar ya. Ayat apa dan surah-surah. Baik. Bentar ya. Supaya yang di bawah itu kan dia juga lihat, Bang. Bentar. Coba kita flashback, karena di dalam Al-Quran itu gimana pun, Bang, nggak akan bisa mencari celah, Bang. Karena Al-Quran itu dari Sang Pencipta yang sebenarnya, jadi nggak mungkin ada celah Al-Quran. Sampai kiamat pun nggak akan pernah ada celah. Nggak akan pernah ada celah, Bang. Alhamdulillah itu, Bang. Bukannya membanggakan Al-Quran, tapi memang Al-Quran. Iya, masalahnya Abang nggak tahu ayatnya, masalahnya. Oke, di dalam surat Al-Baqarah. Di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-106, Bang. 106. Oke, kita sambil santai ya, Bang. Ya, silakan dibacakan, Bang. Yuk. Oke. Saya coba. Coba lihat 106 ya tadi, Bang. Ya, Al-Baqarah 106. 106. Kita runut ya, Bang ya. Kita jangan membaca sama juga kayak orang Islam, Bang. Kadang membaca ayat Bible kan ambil comot ayat 1 lalu mengartikan juga. Baik, silakan yuk, saya tunggu. Bang. Ke atas kisah-kisahnya ya kan, kita runut, Bang. Ayo, silakan yuk. Satu ayat kita comot, Bang, gitu, Bang. 106. Silakan. Ayat yang kami batalkan atau kami hilangkan dari ingatan pasti kami ganti dengan yang lebih baik. Nah, atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu tahu bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu? Oke, berarti dibikin nggak mereka jadi lupa? Sebentar. Jangan kita comot satu ayat tadi kan? Oke, silakan. Kan, silakan. Jadi kita naik ke atas, Bang, ke 105. Kita baca lagi kan. Orang-orang yang kafir. Nah, ternyata ayat itu dibatalkan karena terubah oleh orang-orang kafir, Bang. Loh, katanya tadi Abang bilang Allah campur tangan, tidak akan, Bang. Ayat-ayat lain berkatakan tidak ada yang bisa merubah-rubah firman Allah. Ada ayatnya, Bang. Ya, Bang. Sebentar, Bang. Nah, supaya Abang jangan gagal paham. Di sana Allah menerangkan dan mengajarkan. Al-Quran ini pengajaran ya, Bang. Bang. Bukan, fokus dulu ke sini, Bang. Tadi kan Abang bilang Al-Quran itu dulu ditulis, ada ayat ditulis, bahkan dikoreksi terus tuh ayatnya itu oleh Jibril, ya kan? Hafalannya itu dikoreksi terus. Bener nggak hafalannya, betul nggak?
Betul. Tapi cerita itu bertentangan dengan ayat Al-Quran ini. Bagaimana mungkin kalau memang ditulis di ditulang-tulang, dipelepah-pelepah. Ada ayat berbunyi nih, ayat mana saja yang kami nasahkan atau kami jadikan lupa kepadanya, kami datangkan dengan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengan dia. Nah, jadi Allah ingin membuat Al-Quran yang lebih baik daripada Al-Quran sebelumnya. Gak salah-salah bang. Nah, Coba dibaca yuk, coba dibaca. Coba abang baca terjemahannya situ. Pemahaman Al-Quran bukan untuk cari dibaca, diterjemahkan aja bang. Gak bisa bang. Coba ayo kita baca pelan-pelan nih. Ayat mana saja, coba abang baca terjemahan situ. Nanti disangkain saya bohong-bohong nih terjemahannya. Coba yuk, coba baca. Ayat yang kami batalkan itu kan bang. Coba abang baca aja situ terjemahannya yuk. Coba baca terjemahannya yuk. Ayat yang kami batalkan atau kami hilangkan dari ingatan, gitu kan bang? Itu kan atas kuasa Allah kan? Dibaca aja bang, jangan coba dibaca sampai dulu ayo. Kita memahami itu bang kata. Bukan sebelum penjelasan dibaca dulu. Sebelum penjelasan dibaca dulu yuk. Oke. Pasti kami ganti dengan yang lebih baik. Diganti dengan yang lebih baik. Artinya kemarin Allah bikin Al-Quran terus dihapus, diganti dengan yang lebih baik dari Al-Quran. Lu lebih gimana sih? Memang diganti dengan yang lebih baik kok. Ini bagaimana ini saudara-saudara? Abang memahami ayat itu karena abang membaca aja. Tapi kalau di sini bang, ini ayat Al-Quran itu adalah kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Misalnya ya bang, karena kuasa Allah Subhanahu Wa Taala ya bang, karena orang yang kuasa ya bang. Ayat yang sekarang pun kalau Allah kuasa, Allah bisa rubah bang. Seperti itu bang. Iya, berarti Allah membuat ayat yang lebih baik daripada ayat yang kemarin Allah buat sendiri. Itu sangat mudah bagi Allah bang. Iya, itu sangat mudah bang. Artinya kemarin wahyunya salah, kemudian dikoreksi, dicoret, kemudian dibenerin, betul. Bahkan diganti dengan yang lebih baik loh. Abang, makanya di situ abang salah pemahamannya. Ya udah, gimana lah pemahamannya lah. Yuk, gimana pemahamannya? Mengganti sesuatu yang tidak baik untuk karena sesuatu yang diturunkan oleh Allah itu semuanya baik bang. Loh, ini loh ya. Ayat mana saja yang kami nasahkan, maksudnya kami batalkan, atau kami jadikan lupa kepadanya, kami datangkan dengan yang lebih baik daripadanya, atau yang sebanding. Apakah ada di dalam kata-kata itu ayat yang diturunkan sebelumnya itu nggak bagus bang? Ada nggak? Loh, lebih baik daripadanya, berarti yang kemarin itu kualitasnya kelas 1, sekarang kualitas kelas 2 gimana? Ada nggak di sana kata-katanya yang sebelum itu nggak baik? Bang, tanya dulu sama. Kalau ada kata-kata yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya, berarti yang kemarin itu lebih baik nggak? Lebih buruk nggak? Gini bang, sama seperti ini bang. Nah, kayak abang beli TV. Abang beli TV 24 in. Nah, lalu abang ganti 22 in. Lebih kecil. Sama nggak TV bang? Sama nggak TV bang? Ya sama TV, tapi kan kualitasnya beda. Nah makanya itu. Iya sama aja bang itu bang. Abang potong terus saya ngomong, makanya abang Juma malas naik. Kalau Juma memang dia sudah nggak berani dengan saya. Bang, dia sudah ngaku, udah nyerah dia sama saya. Enak bang, kita diskusikan. Pasti kami ganti dengan yang lebih baik. Nah, sama kayak TV tadi bang. Bang paham berarti kalau lebih baik, berarti yang kemarin di bawah nggak, lebih rendah nggak kualitasnya? Nah, karena itu kuasa Allah tadi bang. Nah, lebih rendah. Tapi kita jangan berframing. Gini bang, abang jangan berframing. Apa yang diturunkan oleh Allah itu tidak baik. Semua yang diturunkan Allah itu baik. Abang lihat aja di dunia ini. Walaupun abang berkeyakinan, kita beda kan bang. Saya nggak bahas keyakinan ya bang. Abang berkeyakinan bahwa alam semesta ini adalah ciptaan Yesus. Saya berkeyakinan bahwa alam semesta bukan, kita nggak bahas keyakinan bang. Kalau bahas keyakinan nanti kita debat kusir. Ada sesuatu yang diturunkan oleh Sang Pencipta itu tidak baik bang. Saya tahu seperti itu aja. Lo justru di dalam Bible, ketika Tuhan menjadikan segala sesuatu ini, Tuhan melihat bahwa segala yang dijadikannya itu baik. Itu. Tapi di dalam Al-Quran Allah menciptakan iblis. Gimana? Bang, sekarang saya tanya bang, yang menciptakan setan. Udah jauh tema kita ini bang. Nah kan jadi loncat-loncat kan. Saya tadi cuma bahas tema abang Edis aja yang loncat ke tadi. Oke lah, intinya begini bang. Intinya bahwa Muhammad memang betul pernah menyuruh seorang perempuan yang sudah dewasa menyusui laki-laki yang juga sudah dewasa dan bukan suaminya, betul? Betul, tapi itu ruksyan. Artinya khususan di saat itu, dan Rasulullah pun mengatakan bukan dari inisiatif atau pendapat dia sendiri bang. Mungkin kita nggak tahu karena Rasulullah dapat ilham dari mana, dari Jibril, dari Allah, nggak tahu gitu bang. Intinya gini bang, sebentar bang. Saya selesaikan dulu, habis itu saya turun bang. Intinya apa yang diperintahkan saat Rasulullah itu masih hidup itu bukan perintah dari Rasulullah, itu adalah perintah dari Allah bang. Seperti itu saja bang. Jadi kalau ada yang seperti ini, hadis seperti ini yang cuma Aisyah nih bang, dari istri-istri Nabi Ummu Salamah, cuma Aisyah aja bang. Ummu Salamah tuh nggak tahu hadis ini bang, cuma hadis ini Aisyah aja. Nah disitulah mereka berpendapat bahwa hadis ini adalah ruksyah, artinya khususan.
khusus untuk Salim saat kejadian Kadang-kadang Aisyah dibilang wanita cerdas. Sekarang tiba-tiba kok cuman Aisyah doang yang menceritakan. Nah, bukan masalah cerdas Bang, maksudnya, makin Bang. diceritain kok. Bang, Seperti ruksah itu artinya, terkesan sebentar, Bang. Aisyah ini kok kalian pojok-pojokan gitu loh. Saya nggak ada mojokan Aisyah. Saya mau menceritakan tentang ruksah. Artinya Nabi tidak menceritakan kepada semua istrinya tentang ini, tidak mengajarkan. Padahal ini kan perempuan nih Bang. Harusnya diajarkan semua istri ke-11 istri Nabi kan. Tapi Nabi cuma menceritakan kepada Aisyah. Nah itulah mereka istri yang ke-10 tadi beranggapan ini ruksah. Artinya khususan. Nggak bisa berlaku untuk semua umat. Iya, yang oke Bang. Yang bilang itu kekhususan tidak bisa ke semua umat itu bukan Muhammad intinya, tapi kalian sendiri. Yang bilang bahwa sebentar Bang, yang bilang cara menyusuinya nggak nempel, maksudnya secara online, daring, gitulah daring. Kalian sendiri, ya kan? Loh, gimana? Terus yang bilang bahwasanya dimasukin dalam gelas juga kalian sendiri. Tapi argumen-argumen kalian, asumsi liar kalian terpatahkan dengan perkataan Sahlah itu sendiri. Seandainya yang dimaksud menyusui di situ dimasukkan dalam gelas, nggak mungkin Sahlah ngomong bagaimana saya menyusui dia sudah dewasa. Kalau dimasukin gelas ya nggak mungkin ngomong begitu. Oke, ini Bang, kembali lagi ya Bang, supaya yang di bawah itu lebih paham tentang bukan aku sok paham ya Bang, cuma adalah kami belajar tentang hadis ini Bang. Jadi gini Bang, dalam kejadian itu ada dua versi tadi Bang, bersentuhan dan tanpa bersentuhan. Ya, itu karangan kalian lah intinya. Abang dengarkan dulu aku sebentar aja Bang. Silakan. Kalau tanpa bersentuhan tadi ya disebut diperah dulu kan, nggak disentuh kan? Si Salim dan si Sahlah tidak bersentuhan. Emangnya Sahlah ada air asinya? Ya, sebentar, masalah air asi atau tidak ada. Ya gimana mau diperah yang nggak bakal keluar Bang, nggak ada air asinya kok. Sebentar Bang, Abang jangan, kalaunya tidak ada air asi, buat apa Rasulullah nyuruh Sahlah untuk menyusui? Oke, siapa di mana di sini ada ceritanya Sahlah punya anak? Atau Sahlah sedang mengandung? Jangan Abang kesana, Abang putar-putar. Saya tanya dulu, kenapa Rasulullah menyuruh Sahlah untuk menyusui kalau nggak ada air susunya Bang? Justru itu makanya saya bilang. Saya tanya Bang Idris, kalau Rasulullah menyuruh Sahlah untuk menyusui Salim, kalau nggak ada air susunya gimana dia? Sekarang begini. Bagaimana Anda katakan air payudaranya Sahlah berasi, punya air susu, sedangkan dia sendiri pertama tidak punya anak bayi, kedua tidak dalam keadaan mengandung. Gimana? Jadi kalau gini aku jadi gini Bang. Kalaunya misalnya kan, ini Sahlah datang nih Bang kepada Rasulullah, ini menceritakan tentang Salim kan. Lalu perintah Rasulullah gini, susuilah si Salim. Nah, kalau si Sahlah ini merasa nggak punya air susu, pasti dia kata gini Bang, bagaimana aku menyusuinya ya Rasulullah, sedangkan aku saja tidak bisa mengeluarkan air susu. Kenapa seperti itu? Oke, sekarang ayat ini perginya kemana Bang? Tapi si kata-kata si Sahlah. Oke, baik. Kalau begitu ayat ini perginya kemana ayat ini? Dia sudah dewasa gitu kan, artinya dia merasa dia punya susu seperti itu Bang. Baik, kalau begitu bagaimana dengan ayat ini Bang? Ayat yang mengatakan bahwa ayat tentang rajam dan menyusui orang dewasa itu sudah hilang dari Quran, dimakan kambing. No, Abang nggak pernah dengar cerita itu? Saya kan sudah Abang kan kembali yang tadi yang dimakamkan Rasulullah sebelum dimakamkan kan di bawah bantal gini. Iya, berarti memang benar kan ada ayat-ayat tentang persusuan yang 10 kali. Sebentar Bang, saya sudah katakan sama Bang Idis, cuma Bang Idis lari-lari. Di saat zaman Rasulullah, itu wahyu diturunkan Jibril dari Allah kepada Rasulullah, itu di dalam ingatan para sahabat, ditulis di lembaran-lembaran, ditulang gini Bang. Jadi kalau yang hilang di bawah kasur itu Bang, bukan artinya Abang itu hadis kalian loh Bang, itu kan hadis kalian. Iya, Abang langsung berasumsi itu langsung hilang di bawah kasur ayat. Ya hilang, enggak lah Bang, enggak seperti itu. Oke, sekarang kalau begitu kemana ayat itu pergi kalau gitu? Di mana ayat tentang rajam itu? Gini Bang, di dalam Al-Quran yang sekarang, yang mushafnya Utsman, disusun oleh Utsman, itu semuanya sudah real, satu Al-Quran seluruh Indonesia Bang. Kalau ada yang beda dengan Al-Quran yang disusun oleh Utsman nih, itu Quran itu udah sesat Bang. Dah, kalian lagi yang ini lagi. Jadi sebentar, alhamdulillah Al-Quran itu sudah mencakup dari kita hidup sampai kita mati, sampai kita di akhirat sudah diceritakan di dalam Al-Quran. Gini Bang, jangan bicara soal dogma atau jangan bicara soal keyakinan. Dogma, nanti kita debat kusir. Kita bicara saja. Di Al-Quran nggak ada dogma Bang, kami nggak ada dogma. Itu adalah real dari Allah yang diberitakan atau pembelajaran di dalam sana, hukum, fikih semuanya ada di dalam sana terkandung dan dipecah-pecah di dalam hadis. Hadis itu artinya yang di saat Rasulullah hidup ya Bang, bukan saat Rasulullah sudah nggak ada lagi kan. Hadis itu saat Rasulullah hidup Bang, Rasulullah masih hidup. Jadi pengertian kalau kita mengaitkan hadis dengan Al-Quran jelas kuat Al-Quran. Tapi kita kalau hadis kita pelajari lagi Bang, hadis itu sahih atau tidak, atau mutawatir atau lemah atau gimana gitu kan Bang. Nah jadi kalau kita mengambil hadis satu lalu kita mengartikan hadis ini untuk hukum Islam nggak bisa Bang, nggak bisa Bang Idis. Oke, jadi kalau menurut Anda kecuali Bang Idis dapat ini di Al-Quran.
Nah, belum. Oke, lalu hadis ini bagaimana ini? Hadis yang berbunyi masalah ini. Apa namanya? Yang sebagian ayat itu hilang dimakan kambing, bagaimana? Ini kenyataan apa? Nah, itu kalau mau dimakan kambing, makan burung ya terserah aja, Bang. Intinya lu kok terserah, itu kan hadis kalian. Iya, saya nggak terlalu mikirannya masalah hilang itu. Nih, saya tampilkan saja nih. Oke. Sekarang saya mau tanya lah, apakah hadis ini palsu atau bagaimana, Bang? Mau dimakan harimau, mau dimakan singa. Coba hadis ini palsu atau asli? Coba hadis ini. Oh, saya nggak bisa itu, Bang. Nggak ada ranah saya, Bang, untuk mengatakan hadis itu. Kan? Saya nggak ini, Bang. Saya bukan dari perhadisan dari jumhur itu, Bang. Saya Oke, baik. Kalau begitu kita kasih kesempatan kepada muslim yang lain ya, supaya Bang Idris, makasih Bang Idris ya. Sama-sama, Bang Ansyari. Terima kasih. Jadi gini, Bang, sebentar lagi, Bang. Saya alhamdulillah hari ini apa yang saya bukan ragu ya, Bang. Saya kan bertanya-tanya, Bang Idris ini ratusan kali baca Al-Qur'an. Ternyata Bang Idris hafal Al-Fatihah. Itu yang saya hari tergugah nih saya, Bang. Ini lebaran 2 hari lagi, Bang. Saya tergugah, Bang. Alhamdulillah, Bang. Bang Idris membacanya pun maharasnya benar, Bang. Alamin. Alhamdulillah enggak mantul. Kalau orang Islam biasanya harusnya alhamdulillahirabbil alamin. Bang Idris benar. Iya lah, orang pakarnya kok gimana? Rahmanir Rahim. Harus di dalam dada itu, Bang. Oke. Maliki yaumiddin. Oke lah, kita kasih kesempatan kepada muslim yang lain ya. Mantap, Bang. Makasih, Bang ya. Sama-sama, Bang Ansyari. Itu ya, Bang. Selama saya naik dulu Bang Idris, saya mungkin ada keras sedikit juga ya, Bang. Maaf ya, Bang. Sama-sama, Bang. Kalau ada kata-kata yang salah juga jangan disimpan dalam hati. Semoga Oke, saya turunkan ya. Sehat selalu. Yuk, Assalamualaikum. Saya turunkan dulu. Dia banyak ucapkan assalamualaikum, padahal nggak boleh mengucapkan assalamualaikum kan. Oke, lihat nih ya teman-teman ya nih. Jadi ini adalah sebuah hadis nih ya. Ini Ibnu Majah 1934. Abdurrahman Ibnul Qasim dari bapaknya dari Aisyah berkata, telah turun ayat berkenaan dengan hukum rajam dan ayat persusuan orang dewasa. Ya, persusuan orang yang telah dewasa itu sebanyak 10 kali. Lembaran ayat itu ada di bawah kasurku. Ketika Rasulullah SAW wafat, kami tersibukkan dengan jasad beliau hingga burung-burung masuk dan memakannya. Jadi ini ayat ini pergi kemana? Ini yang kalian jawab. Ya, ayo silakan yuk kepada teman-teman muslim, silakan tolong kalau naik itu bawa ilmu lah ya. Jangan asal-asal cuap-cuap. Yuk, silakan. Zaman. Saudara Zaman. Halo? Halo. Ya, Muslim? Muslim. Muslim. Ya, silakan, Bang. Nyalakan kamera. Nah, ini lagi. Ya, gimana, Pak? Aduh, sampai lupa saya nanya. Pak Ali, Pak Husin kalau nggak salah. Ya, gimana Pak Husin? Betulkah itu? Coba baca dulu ini. Kau yang mana? Kau sudah 150 kali. Yang mana lagi? Ini kok dari lomba-lomba baca-baca lagi. Nah, kau baca dulu ini, kau baca dulu ini. Aduh, lomba-lomba baca Quran lagi. Nah, lihat, inilah orang Islam ini. Ternyata mereka ini dari dulu lomba baca Quran. Kau bilang kan kau tidak ada lebih pandai dari kau orang Islam. Lomba baca Quran. Sebentar. Ini dari ustadznya sendiri nih. Ini dari ustadzmu sendiri nih. Coba baca ini. Baik. Saya akan bacakan ini. Ini langsung dari pengakuan ustadz kalian. Ini langsung dari pengakuan ustadz kalian. Dengar nih, pengakuan ustadz kalian ini ya. Baca ini, baca sini Al-Quran. Ustadz, nih. Kau bilang kau sebentar, sudah sabar. Saya sebetulnya malas naik sama kau karena saya. Sabar. Tapi kau terlalu bohong kali kau. Kau terlalu pembohong kau. Nih ya. Kenapa umat muslim seperti itu? Kalian dengarin. Dengarin dulu. Jangan balikan dulu. Kau baca dulu ini. Kau baca. Tapi tidak memahami. Kau baca dulu ini. Senang mengulang berbahasa Arab tapi tidak mengerti bahasa Arab. Suka membaca Al-Quran tapi tidak memahami maknanya. Akhirnya apa? Menjadi keledai di Indonesia. Nih, keledai. Lihat nih. Hafal Al-Quran tapi tidak memahami Al-Quran. Senang mengulang berbahasa Arab tapi tidak mengerti bahasa Arab. Suka membaca Al-Quran tapi tidak memahami maknanya. Akhirnya apa? Menjadi keledai di Indonesia. Lihat, itulah kalian. Ya kan? Bahkan ini terbaru juga ini. Saya tadi dikirimin video. Nih. Ini pengakuan ustadzmu ini. Ini pengakuan ustadzmu ini. Biar kau tahu pengakuan ustadzmu ini. Dengar. Kurang-kurang bahasa Arab saja. Jangan Arab-Araban aja. Kalian tidak mengerti maknanya. Kau bilang 150 kali kau baca Al-Quran.
Tidak, bahkan saya tidak pernah menemukan ada dari kalian itu yang lebih mengerti Al-Quran daripada saya. Tidak ada lebih pandai daripada kau di dunia ini daripada kau Al-Quran. Ini kau baca. Nih. Kau baca dulu nih, Biar kalian tahu nih. Kau baca. Bagaimana pengakuan seorang ustaz? Bagaimana pengakuan seorang ustaz nih? Ini kau baca dulu, kau baca dulu. Ini pengakuan ustaz nih, dengar. Kau baca dulu ini. Kau dengar dulu ini pengakuan seorang ustaz ini. Nih. Kau baca dulu. Kebanyakan kita baca Quran nggak tahu artinya. Dapat pahala Ustaz dapat. Kebanyakan kita baca Quran nggak tahu artinya. Dapat pahala Ustaz dapat. Kebanyakan kita baca Quran nggak tahu artinya. Dapat pahala Ustaz dapat. Dah, mau tidur aja di bawah. Baik teman-teman yang terkasih, kira-kira apalah respon teman-teman ketika mendengarkan video barusan dari awal hingga akhir? Kita terus berdoa sebagai orang percaya bahwa akan ada banyak orang yang percaya kepada Yesus Kristus melalui apologetik Kristen, melalui media, melalui YouTube, melalui TikTok dan semua platform yang bisa digunakan untuk menceritakan tentang Yesus kepada banyak orang. Tentu pekerjaan ini perintah Tuhan bagi kita. Ada banyak memang yang melarang, ada banyak memang yang mencoba menghambat tentang pelayanan itu, tetapi Tuhan pasti bekerja luar biasa di dalam pelayanan ini untuk pemberitaan Injil, karena Injil itulah yang menyelamatkan umat manusia. Injil itu tentu Yesus Kristus, Sang Firman menjadi manusia yang menyelamatkan manusia dari dosa. Nah teman-teman, kita sungguh bangga karena apa? Karena tidak ada keraguan-raguan lagi di dalam iman kekristenan. Semua tuntas, semua terjamin, dan semua sesuai dengan fakta sejarah. Hal ini tidak perlu diragukan lagi, apalagi kalau ada orang yang meninggalkan iman kekristenan oleh karena beberapa faktor itu sangat miris sekali. Mengapa sangat miris? Mereka meninggalkan sesuatu yang pasti demi hal-hal yang lain-lain begitu ya. Nah teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, memang perdiskusian, perdebatan, pembahasan topik yang lintas agama seperti yang dilakukan oleh Bang Edis ini sulit dilakukan di Indonesia ini. Ya mungkin karena Bang Edis jauh di sana, makanya dia berani sekali. Kalau di Indonesia dia mungkin sudah beda ceritanya begitu ya. Tetapi fokus kita bukan itu teman-teman. Nah, kalau kita mendengar, dan mungkin ini adalah wakil dari seluruh umat muslim di seluruh dunia, kalau mereka beriman itu tidak mutlak mereka tahu semuanya, atau mungkin juga tidak mengerti. Hati-hati seperti yang dikatakan oleh Ustadz Munsir Situmorang bahwa kita senang berbahasa Arab tetapi tidak mengerti artinya gitu ya. Hati-hati teman-teman, hati-hati, diingatkan dari awal. Karena kalau kalian hanya cuma menghafal begitu ya, tidak tahu artinya gitu, yang penting berbahasa Arab ya, sok keren begitu ya, sangat miris sekali gitu ya. Oke teman-teman, jadi Muslim ini menjadi contoh bahwa ada banyak mungkin di luar sana yang juga sama seperti dia gitu, yang karena hanya lahir Muslim, lahir Islam dan selama-lamanya menjadi Islam, tetapi tanpa pengertian yang jelas terhadap imannya. Nah, dan akhirnya dia bertanya, dia minta kepada Edis TV supaya bagaimana caranya saya masuk dalam agama Anda. Dan jawaban Edis TV luar biasa, saya tidak sedang memindahkan orang kepada agama kami, karena sebenarnya dalam kekristenan itu bukan soal agama, bukan soal masuk Kristen dan berpindah agama, bukan itu, tidak ada faedahnya itu. Tetapi jawaban yang menarik adalah, untuk apa orang berpindah keyakinan, berpindah agama tapi tidak lahir baru? Nah, kekristenan itu teman-teman berbicara soal lahir baru, hidup seturut dengan apa yang dikehendaki oleh Bapa, yaitu Allah yang telah mengutus firman-Nya menjadi jalan keselamatan, menjadi juru selamat bagi umat manusia. Jadi kita harus turut lahir baru dulu, turut dalam kehendak Yesus Kristus yang diperintahkannya, maka ialah yang layak disebut murid Tuhan, bukan yang beragama. Karena ada banyak orang yang beragama pada zaman Yesus Kristus justru tidak menemukan kebenaran, seperti ahli Taurat, seperti pemuka-pemuka agama Yahudi dan lain sebagainya. Mereka justru menolak kebenaran. Nah, teman-teman yang terkasih, coba yakinkan saya, katanya gitu ya. Ya, dengan jawaban yang disampaikan oleh TV luar biasa. Kalau mau yakinkan, dalam sejarah manusia bahkan semua agama pun mengakui bahwa manusia jatuh ke dalam dosa dan butuh keselamatan. Nah, caranya menyelamatkan itu beragam-beragam begitu ya. Ada yang berbuat baik, ada yang melakukan sedekah dan lain sebagainya, ada yang mau lebih taat lagi. Nah, tetapi dalam kekristenan itu berbeda.
Nah, yang menjadi pembeda adalah bukan soal bersedekah atau bukan soal berbuat baik gitu ya. Karena berbuat baik itu tidak salah, tetapi dalam kekristenan itu berbuat baik bukan cara untuk diselamatkan. Nah, yang membuat logis adalah bagaimana seseorang itu dapat diselamatkan dengan perbuatannya sendiri. Itu hal yang tidak mungkin. Maka yang bisa dilakukan adalah yang suci turun ke dunia, yaitu apa? Sang firman yang suci, firman logos itu turun ke dunia dan mengambil rupa kodrat sebagai manusia, yaitu di Yesus Kristus untuk menyelamatkan umat manusia. Barang siapa percaya kepada dia, dia akan diselamatkan kepada Yesus tentunya, bukan yang lain. Nah, teman-teman, itu fakta. Kalau Yesus tidak menjadi manusia, tentu itu bukan fakta, itu dongeng. Karena Yesus menjadi manusia, diam di antara kita untuk menyelamatkan manusia, maka itu fakta sejarah dan tidak bisa diotak-atik lagi. Dan di dalam Yesus Kristus itu keselamatan mutlak terjadi. Dia pernah hidup di dunia ini, menunjukkan diri kepada orang-orang Yahudi Israel dan juga kepada bangsa-bangsa lain, termasuk Yahudi, Yunani, dan bangsa-bangsa lain, termasuklah kita atau semua agama. Itu sebabnya Yesus datang ke dunia bukan membawa agama, tapi mengabarkan, membawa diri atau menunjukkan diri sebagai jalan keselamatan. Nah, di dalam dia kita diselamatkan, di dalam dia kebenaran terjadi, kegelapan tidak menguasai karena Kristus terang yang sejati. Nah, itu fakta. Nah, teman-teman yang terkasih, itu menjadi jawaban bagi semua orang yang sedang mencari kebenaran, yang mencari mana yang harus kita ikuti. Di dalam Kristus hanya ada sebuah jaminan, tidak ada keraguan di sana. Ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, ada Roh Kudus yang diutus, dimateraikan di dalam hati kita untuk menjadi jaminan bahwa kita memperoleh keselamatan. Teman-teman yang terkasih, dari diskusi ini tolong bagikan supaya ada banyak orang yang dimenangkan, bahkan bertemu dengan Kristus melalui kehidupan yang nyata melalui kitab suci. Dalam firman Tuhan dikatakan dalam Roma 10 ayatnya yang ke-9, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Yesus dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Mengaku dengan mulut ada pengakuan Yesus adalah Tuhan, artinya apa? Bukan berarti Yesus tidak Tuhan dari awalnya. Artinya di sini adalah ada pengakuan, ada demonstrasi dari hati bahwa Yesus itu menjadi Tuhan kita. Artinya apa? Dulu kita dipimpin bertuhankan nafsu keduniawian, sekarang kita memiliki Tuhan yang baru, yaitu Kristus. Dia Tuhan kita, dia pemimpin hidup kita, dia pengontrol hidup kita, dan percaya di dalam hati sungguh-sungguh, maka kita pun diselamatkan dalam Kristus Yesus. Jadi teman-teman, bersukacitalah karena Yesuslah yang menyelamatkan kita. Itu satu kepastian dan tidak ada keraguan di sana. Oke teman-teman, tolong bagikan video ini, sebarkan sebanyak mungkin karena ada banyak orang yang ragu-ragu di luar sana. Oke, jangan tersinggung. Semoga kebenaran ini menggugah banyak orang sehingga orang-orang diselamatkan. Sampai ketemu di video selanjutnya teman-teman. Tuhan memberkati.